Hujan badai mengguyur kota dengan sangat kejam malam itu, seolah alam semesta ikut menangis merasakan kehancuran hati seorang ibu yang sedang memeluk erat tubuh mungil anaknya yang menggigil hebat karena demam tinggi yang tak kunjung turun. Sejak sore tadi, Maya berlari menembus derasnya air hujan yang membekukan tulang tanpa mempedulikan pakaiannya yang sudah basah kuyup karena satu-satunya hal yang ada di dalam pikirannya saat ini adalah keselamatan nyawa buah hatinya yang sangat rapuh dan membutuhkan pertolongan medis secepat mungkin sebelum semuanya menjadi terlambat dan menyisakan penyesalan seumur hidup baginya. Langkah kakinya yang gemetar akhirnya tiba di depan gerbang sebuah rumah mewah yang megah terang benderang oleh gemerlap lampu hias yang ironisnya adalah rumah yang ia bangun bersama Bima dengan keringat dan air mata bertahun-tahun lamanya. Namun kini terasa seperti benteng musuh yang sangat asing dan menakutkan baginya. Terdengar sayup-sayup alunan musik menghentak dan gelak tawa kebahagiaan dari dalam sana yang sangat kontras dengan penderitaan dan rintihan pelan anaknya yang semakin melemah di dalam dekapannya membuat dada Maya terasa sesak seolah dihantam oleh batu besar yang sangat berat. Dengan sisa tenaga yang dimilikinya Maya menerobos masuk melewati penjaga yang terkejut, melihat penampilannya yang berantakan, lalu mendorong pintu utama yang terbuat dari kayu jati berukir indah itu hingga terbuka lebar menampilkan pemandangan yang seketika menghancurkan sisa-sisa kewarasannya. Malam itu, di tengah ruangan yang dihiasi oleh ribuan mawar merah darah, berdiri suaminya Bima dengan setelan jas mahal, sedang memeluk mesra pinggang Rina. Seorang wanita muda dengan gaun sutra berkilau yang sedang meniup lilin di atas kue bertingkat, 5 yang sangat mewah untuk merayakan ulang tahunnya yang meriah. Musik seketika berhenti dan seluruh mata tamu undangan beralih menatap tajam ke arah Maya yang berdiri basah kuyup di ambang pintu, sambil mendekap erat anaknya yang sedang meregang nyawa dengan tatapan penuh keputusasaan dan kemarahan yang membara di dalam dadanya. Bima melepaskan pelukannya dari Rina lalu berjalan menghampiri Maya dengan wajah merah pada menahan amarah karena merasa istrinya telah mempermalukan dirinya di hadapan rekan-rekan bisnis dan teman-teman sosialitanya yang sedang menikmati pesta pora yang menghabiskan dana ratusan juta rupiah yang seharusnya bisa digunakan untuk biaya pengobatan anak mereka. Bima menunjuk wajah Maya dengan jari telunjuknya yang bergetar karena emosi yang meluap-luap sambil melontarkan kata-kata kasar yang sangat menyayat hati mengusir Maya dari ruangan itu. Tanpa sedikit pun melirik ke arah anak kandungnya yang belatnya, kandungnya yang jari belat kandungnya yang perebutan sedang merintih kesakitan karena demam yang semakin tinggi. Dia menuduh Maya sengaja datang untuk merusak kebahagiaan Rina dan menghancurkan reputasinya di depan publik padahal Maya hanya datang untuk meminta sedikit belas kasihan dan bantuan dana agar bisa segera membawa anak mereka ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan penanganan medis yang sangat darurat dan menyelamatkan nyawanya. Air mata bercampur dengan tetesan air hujan mengalir deras di pipi Maya saat ia memohon dengan suara serak yang menyayat hati memegang ujung jas mahal Bima dan memintanya untuk melihat kondisi anak mereka yang sudah mulai kehilangan kesadaran karena suhu tubuh yang terlalu panas. Maya mencoba menjelaskan bahwa ia tidak peduli dengan pesta atau wanita simpanan. Itu asalkan Bima mau memberikan kunci mobil dan sejumlah uang untuk membayar biaya administrasi rumah sakit. Namun permohonan tulus seorang ibu itu sama sekali tidak menyentuh hati nurani Bima yang sudah tertutup oleh kesombongan. Rina melangkah maju dengan gaya angkuh dan senyum sinis yang menghiasi bibir merah meronanya menatap Maya dari atas ke bawah, dengan tatapan merendahkan seolah Maya adalah sampah kotor yang merusak keindahan malam perayaan ulang tahunnya, yang sangat sempurna dan penuh kemewahan. Wanita simpanan itu menyentuh lengan Bima dengan manja, lalu membisikkan kata-kata racun yang memutarbalikkan fakta menuduh Maya menggunakan anak yang sedang sakit sebagai senjata untuk mencari perhatian dan mengemis cinta dari seorang pria yang sudah tidak lagi memiliki perasaan apapun terhadap istri sahnya yang terlihat sangat menyedihkan. Mendengar ucapan kejam dari mulut wanita yang telah merusak rumah tangganya itu kesabaran Maya akhirnya mencapai batas puncaknya dan meledak menjadi sebuah teriakan histeris yang menggema memenuhi seluruh penjuru ruangan mewah tersebut, membungkam semua orang yang hadir di sana. Dengan mata menyalang penuh kebencian dan rasa sakit yang tak tertahankan,
Maya menatap tajam ke dalam mata suaminya, lalu meneriakkan kalimat kutukan yang mengiris hati menyatakan bahwa darah dagingnya sendiri ternyata sama sekali tidak ada harganya dan jauh lebih rendah nilainya dibandingkan dengan seorang wanita simpanan yang tidak tahu malu. Kalimat itu bagaikan tamparan keras di wajah Bima yang menjatuhkan harga dirinya sebagai seorang laki-laki dan pemimpin keluarga di hadapan semua tamu undangannya, sehingga membuatnya kehilangan kendali atas emosinya yang memuncak menjadi sebuah tindakan kekerasan fisik yang sangat brutal. Tanpa sedikit pun belas kasihan Bima mendorong tubuh kurus Maya dengan sangat kasar hingga wanita malang itu terjerembab ke lantai marmer yang dingin, sementara tangannya tetap berusaha keras melindungi kepala anaknya agar tidak terbentur. Lantai yang keras dan membahayakan keselamatan nyawa malaikat kecilnya yang sangat berharga dan tidak berdosa. Dengan suara menggelegar yang penuh dengan kebencian dan tanpa keraguan sedikit pun, Bima memerintahkan para petugas keamanan berbadan besar untuk menyeret Maya dan anaknya keluar dari rumah mewah itu. Malam itu juga tanpa mengizinkan mereka membawa satupun barang berharga atau pakaian ganti. Maya meronta dan menangis histeris meminta belas kasihan demi nyawa anak mereka. Namun para penjaga itu tetap menjalankan perintah majikannya. Dengan dingin menyeret tubuh Maya melewati taman depan yang diguyur hujan deras, lalu membuangnya keluar gerbang besi yang langsung ditutup rapat dan dikunci. Dari dalam meninggalkan mereka dalam kegelapan. Suara gerbang besi yang tertutup rapat dan terkunci itu menjadi simbol kehancuran total dari sebuah keluarga yang pernah dibangun dengan penuh harapan dan cinta yang kini telah hancur lebur berkeping-keping digantikan oleh pengkhianatan, kejam dan penderitaan yang tak berujung. Di bawah guyuran hujan badai yang semakin mengganas, Maya memeluk erat tubuh anaknya yang semakin dingin dan pucat. Pasti menyadari bahwa malam ini ia telah kehilangan segalanya mulai dari suami rumah, harta benda, hingga harga dirinya sebagai kenapu ua. Seorang wanita yang diinjak-injak tanpa ampun oleh orang yang paling ia percayai. Rasa dingin yang menusuk tulang perlahan-lahan mulai mematikan rasa sakit di tubuh fisiknya. Namun luka di dalam batinnya justru semakin menganga lebar dan mengeluarkan darah penderitaan yang mengubah sifat kelembutan di dalam hatinya menjadi sebuah bongkahan es yang sangat keras. Sambil menatap nanar ke arah cahaya lampu dari dalam rumah mewah yang terus memancarkan aura pesta pora, Maya menyadari kebodohannya selama ini yang terlalu mengabdi dan mempercayakan seluruh hasil jerih payahnya kepada seorang pengkhianat berdarah dingin yang tidak memiliki hati nurani dan empati terhadap darah dagingnya sendiri. Dalam keputusasaan yang sangat gelap dan menakutkan itu, tiba-tiba muncul sebuah kekuatan misterius dari dalam lubuk jiwanya yang terdalam, yang menolak untuk menyerah pada nasib buruk dan menolak untuk mati konyol di pinggir jalan seperti hewan buangan yang tidak berharga. Kekuatan itu adalah insting murni seorang ibu yang akan melakukan apa saja demi melindungi kelangsungan hidup anaknya dari segala macam bahaya yang mengancam, sehingga Maya perlahan-lahan mulai bangkit dari atas aspal yang basah dan kotor, dengan tekad baja yang menyala terang di dalam matanya yang sembab. Maya melepaskan kemeja tipisnya yang sudah basah, lalu memeras airnya dan menggunakannya untuk menyelimuti kepala anaknya agar terlindung dari terpaan angin malam yang sangat menusuk tulang sebelum akhirnya ia melangkah pergi meninggalkan rumah kenangan pahit itu tanpa menoleh ke belakang lagi. Setiap langkah kakinya yang berat di atas genangan air hujan menjadi saksi bisu dari sumpah serapah yang ia rapalkan di dalam hati bahwa ia akan kembali suatu hari nanti, bukan untuk mengemis cinta, melainkan untuk menghancurkan kehidupan Bima dan Rina hingga tak tersisa menjadi debu kehancuran yang menyakitkan. Jalanan kota yang sepi dan gelap menjadi panggung bisu dari perjuangan seorang wanita tangguh yang sedang memikul beban penderitaan yang sangat berat sambil terus merapalkan doa-doa keselamatan untuk malaikat kecilnya yang nafasnya semakin dalam, tersengal-sengal di dalam pelukan hangat ibunya. Lampu jalanan yang berkedip-kedip redup menerangi wajah pucat Maya yang menahan rasa sakit di pergelangan kakinya yang terkilir saat didorong oleh Bima tadi. Namun rasa sakit fisik itu sama sekali tidak menghentikan langkahnya untuk terus mencari bantuan di tengah malam buta demi sebuah harapan kecil untuk bertahan hidup. Setelah berjalan tertatih, selama hampir 1 jam menembus badai yang tidak kunjung reda mata, Maya akhirnya menangkap sebuah cahaya terang benderang dari sebuah papan, nama klinik kesehatan kecil.
24 jam yang berada di sudut jalan sempit yang agak kumuh. Dengan sisa tenaga penghabisan yang ia miliki, Maya berlari sekuat tenaga menuju klinik tersebut dan menggedor pintu kaca dengan panik hingga seorang perawat jaga yang sedang mengantuk terkejut dan segera membukakan pintu untuk memberikan pertolongan darurat kepada anak yang sudah setengah sadar itu. Seorang dokter tua yang baik hati segera mengambil alih anak itu dari pelukan Maya dan membawanya ke ruang tindakan darurat untuk diberikan oksigen dan obat penurun panas cair yang langsung dimasukkan melalui suntikan ke dalam pembuluh darah kecilnya yang rapuh. Maya hanya bisa duduk lemas di lantai ruang tunggu yang dingin dengan pakaian basah kuyup dan tubuh menggigil hebat, sambil menyatukan kedua tangannya untuk berdoa, memohon mukjizat kepada Tuhan agar nyawa satu-satunya harta berharga yang tersisa di dunia ini bisa diselamatkan dari ancaman kematian. Waktu terasa berhenti berdetak saat Maya menunggu dalam keheningan yang mencekam hingga akhirnya dokter tua itu keluar dari ruang tindakan dengan wajah lelah, namun menyunggingkan senyum tipis, yang seketika mengangkat beban ribuan ton yang selama ini menghimpit dada Maya malam itu. Dokter menjelaskan bahwa masa kritis anak itu sudah berhasil dilewati berkat pertolongan yang tepat waktu. Meskipun hanya terlambat beberapa menit saja, nyawa anak malang itu pasti sudah tidak bisa tertolong lagi karena infeksi yang menyebabkan demam tinggi itu sudah mulai menyerang sistem saraf pusatnya. Maya diizinkan masuk ke dalam ruangan untuk melihat anaknya yang kini tertidur pulas dengan pernapasan yang sudah kembali teratur dan wajah yang perlahan-lahan mulai kembali mendapatkan rona merah kehidupan yang sangat indah dan kemalia, menenangkan hati seorang ibu yang hancur. Sambil mengelus lembut rambut anaknya yang masih sedikit basah karena keringat dingin, Maya meneteskan air mata kelegaan yang bercampur dengan rasa syukur yang mendalam, karena Tuhan masih memberikan kesempatan kedua baginya untuk membahagiakan malaikat kecilnya dan membalaskan dendam kesumat yang bersarang di dada. Sambil duduk di samping ranjang pasien yang sederhana itu, pikiran Maya kembali melayang ke masa lalu saat ia dan Bima merintis perusahaan dari nol dengan penuh perjuangan dan pengorbanan darah serta air mata tanpa mengenal lelah siang dan malam. Ia mengingat dengan jelas bagaimana ia yang menyusun semua strategi bisnis jenius dan mencari jaringan klien potensial. Sementara Bima hanya bertugas sebagai wajah perusahaan yang duduk di kursi direktur utama menerima segala pujian dan penghormatan yang sebenarnya adalah hasil dari kerja keras otak Maya. Pengorbanannya untuk mundur dari sorotan publik dan menjadi ibu rumah tangga purna waktu demi mengurus anak mereka, ternyata menjadi bumerang mematikan yang memberikan kebebasan mutlak kepada Bima untuk menguasai seluruh aset perusahaan dan mengkhianati cinta sucinya dengan seorang wanita murahan. Maya menyadari bahwa ia telah membiarkan monster keserakahan tumbuh di dalam diri suaminya dan memberinya senjata tajam untuk menusuk jantungnya sendiri dari belakang. Sehingga mulai malam ini, ia bersumpah tidak akan pernah lagi menjadi wanita lemah yang mudah ditindas dan dibodohi oleh siapapun. Di dalam kesunyian malam yang semakin larut di klinik kecil tersebut, otak jenius Maya mulai berputar kembali menyusun sebuah strategi balas dendam yang sangat matang dan terstruktur rapi untuk mengambil kembali semua haknya yang telah dirampas dengan kejam oleh Bima. Ia akan menggunakan semua keahlian analisis finansial dan jaringan rahasia yang masih setia kepadanya untuk menghancurkan Bima, bukan dengan kekerasan fisik murahan, melainkan dengan permainan manipulasi pasar tingkat tinggi yang akan membuat mantan suaminya itu mengemis ampun di bawah telapak kakinya. Menjelang fajar menyingsing saat hujan badai di luar sana akhirnya benar-benar reda dan menyisakan genangan air mata alam semesta, Maya berdiri tegak menatap bayangan dirinya sendiri di cermin buram klinik dengan tatapan mata tajam bagaikan seekor elang pemangsa. Wanita yang menangis histeris dan memohon belas kasihan di depan gerbang rumah mewah itu telah mati terkubur bersama badai semalam. Dan kini yang tersisa hanyalah seorang pejuang tangguh tanpa belas kasihan yang siap membakar seluruh dunia. Kemewahan Bima dan Rina menjadi abu kehancuran mutlak. Sinar matahari pagi mulai menyusup melalui celah tirai jendela klinik kecil itu, membawa kehangatan yang mengusir sisa dingin malam badai. Maya terbangun dari tidur singkatnya di kursi tunggu dengan tubuh kaku, namun pikirannya kini sangat jernih dan terfokus pada masa depan.
Ia menatap anaknya yang kini bernapas tenang dengan suhu tubuh yang sudah kembali normal, memberikan kelegaan luar biasa di dalam hatinya. Menggunakan sisa uang simpanan rahasia yang selalu ia bawa di dalam lapisan jaketnya, Maya melunasi seluruh biaya perawatan darurat tersebut, dengan hati yang penuh rasa syukur, karena nyawa anaknya telah selamat. Setelah meninggalkan klinik, Maya membawa anaknya menuju sebuah kawasan pinggiran kota yang padat penduduk untuk menyewa sebuah kamar kos sederhana. Tempat itu sangat jauh dari kemewahan rumah lamanya, hanya sebuah ruangan berukuran kecil dengan kasur tipis dan kipas angin usang. Namun bagi Maya, tempat sempit ini adalah istana perlindungan yang paling aman dari jangkauan kekuasaan Bima yang sangat arogan dan berbahaya. Disinilah ia akan memulai kehidupan barunya dalam persembunyian, menyusun kekuatan dari bawah, sambil memastikan kebutuhan dasar anaknya terpenuhi dengan baik, tanpa ada gangguan. Sementara itu di rumah mewah yang kini telah dikuasai sepenuhnya oleh pengkhianat Bima dan Rina terbangun dalam pelukan kehangatan palsu. Pesta ulang tahun semalam telah memakan biaya yang sangat fantastis, menguras sebagian besar kas tunai perusahaan tanpa Bima sadari sepenuhnya. Rina dengan senyum liciknya bermanja di dada Bima, sambil membisikkan kata-kata pujian yang memabukkan, membuat pria itu merasa seperti raja dunia. Bima sama sekali tidak merasa bersalah telah mengusir darah dagingnya sendiri ke tengah badai. Justru ia merasa sangat bangga, karena berhasil menyingkirkan pengganggu. Menjelang siang, Maya keluar dari kamar kosnya untuk membeli beberapa bahan makanan murah dan sebuah ponsel bekas dengan nomor baru. Ia sangat berhati-hati dalam setiap langkahnya, menghindari tempat-tempat keramaian agar tidak dikenali oleh orang-orang suruhan suaminya yang mungkin mencarinya. Maya tahu bahwa Bima terlalu sombong untuk mencari keberadaannya, namun ia tidak ingin mengambil risiko sekecil apapun yang bisa membahayakan rencananya. Ponsel bekas itu adalah senjata pertamanya untuk membuka kembali gerbang komunikasi dengan jaringan bawah tanah yang pernah ia bangun bertahun-tahun lalu. Duduk di sudut ruangan kos yang remang-remang, Maya menekan sederet nomor telepon yang sudah ia hafal di luar kepala. Itu adalah nomor kontak darurat milik Andi, seorang analis keuangan muda yang dulu pernah diselamatkan karirnya oleh Maya dari tuduhan palsu. Nada sambung terdengar beberapa kali sebelum akhirnya suara berat seorang pria menjawab panggilan tersebut dengan nada yang sangat berhati-hati. Maya segera menyebutkan sebuah kode rahasia masa lalu, yang membuat pria di seberang sana terkesiap hebat, karena mengenali suara mantan atasannya yang sangat dihormati. Andi hampir tidak bisa mempercayai pendengarannya saat mengetahui bahwa Maya masih hidup dan kini menghubunginya setelah sekian lama menghilang dari perusahaan. Ia menceritakan bagaimana Bima telah memutarbalikkan fakta di kantor, menyatakan bahwa Maya telah berselingkuh dan pergi membawa kabur sejumlah uang. Maya hanya tersenyum sinis mendengar kebohongan murahan itu, lalu memerintahkan Andi untuk segera menemuinya di sebuah kedai kopi kecil sore ini. Kesetiaan Andi tidak pernah luntur sedikit pun, dan ia langsung menyanggupi permintaan tersebut, tanpa banyak bertanya karena ia tahu Maya adalah pemimpin yang sebenarnya. Di gedung perusahaan pusat, Bima berjalan dengan dada membusung melewati barisan karyawan yang menunduk hormat dengan perasaan takut dan cemas. Sejak Maya meninggalkan posisi manajemen, Bima telah mengganti semua kebijakan yang menguntungkan karyawan dengan peraturan kejam yang hanya menguntungkan dirinya sendiri. Ia merasa sangat berkuasa penuh, menganggap semua orang di sekitarnya hanyalah pion-pion bodoh yang bisa dikendalikan dengan uang dan ancaman pemecatan. Keangkuhan itu membuatnya buta terhadap laporan keuangan internal yang mulai menunjukkan tanda-tanda kehancuran akibat pengeluaran pribadinya yang tidak terkendali sama sekali. Pada saat yang sama, Rina sedang sibuk menghabiskan puluhan juta rupiah di sebuah pusat perbelanjaan elit bersama teman-teman sosialitanya. Wanita itu menggesek kartu kredit perusahaan seolah-olah itu adalah uang saku pribadinya yang tidak akan pernah habis sampai kapanpun. Ia membeli tas desainer, sepatu mewah, dan perhiasan berlian untuk memamerkan status barunya sebagai nyonya besar di rumah Bima yang kaya raya. Rina tidak pernah peduli dari mana uang itu berasal, asalkan ia bisa terus hidup dalam gelimang harta dan kemewahan yang selalu ia impikan. Sore harinya hujan gerimis mulai turun membasahi jalanan kota saat Maya duduk menanti di sudut tersembunyi sebuah kedai kopi pinggiran.
Tidak lama kemudian Andi datang dengan mengenakan jaket tebal dan topi hitam menutupi wajahnya agar tidak mudah dikenali oleh orang lain. Pria muda itu terkejut melihat penampilan Maya yang kini sangat sederhana jauh dari kesan elegan yang selalu melekat pada dirinya dahulu. Namun kilatan mata tajam dan aura kepemimpinan yang terpancar dari wajah Maya tetap sama kuatnya membuat Andi semakin yakin untuk memihak kepadanya selamanya. Tanpa membuang waktu dengan basa-basi, Maya langsung mengutarakan tujuan utamanya memanggil Andi, yaitu untuk meminta salinan data keuangan rahasia perusahaan. Ia membutuhkan bukti nyata mengenai penggelapan dana dan pencucian uang yang dilakukan oleh Bima selama memimpin perusahaan tanpa pengawasannya beberapa tahun terakhir. Andi mengangguk tegas dan segera mengeluarkan sebuah diska lepas kecil dari saku jaketnya yang berisi seluruh rekaman transaksi ilegal Bima dan Rina. Ia ternyata sudah lama mengumpulkan bukti-bukti tersebut secara diam-diam karena muak melihat kehancuran perusahaan yang dibangun oleh Maya. Maya memasukkan diska lepas itu ke dalam laptop bekas yang baru saja ia sewa lalu mulai membaca deretan angka yang muncul. Matanya terbelalak melihat seberapa parah kerusakan finansial yang telah ditimbulkan oleh mantan suaminya hanya demi memuaskan nafsu dan gaya hidup hedonis. Miliaran rupiah dana operasional proyek telah dialihkan ke rekening pribadi Rina dan digunakan untuk membeli aset bodong di luar negeri yang tidak berharga. Kebodohan Bima dalam mengelola risiko keuangan benar-benar di luar batas nalar, membuat Maya semakin yakin bahwa kehancuran mereka sudah dekat. Melihat celah kelemahan yang sangat besar itu, Maya segera merumuskan langkah selanjutnya untuk membentuk sebuah tim bayangan yang solid dan rahasia. Ia menugaskan Andi untuk menghubungi 3 orang mantan manajer senior lainnya yang dulu disingkirkan oleh Bima karena menolak untuk memanipulasi laporan pajak. Orang-orang ini adalah para ahli strategi pemasaran dan hukum yang memiliki dendam pribadi terhadap Bima dan pasti akan bersedia membantu Maya. Bersama-sama mereka akan menjadi mesin penghancur tidak terlihat yang siap meruntuhkan takhta keangkuhan Bima dari dalam secara perlahan-lahan setiap harinya. Setelah pertemuan singkat namun sangat krusial itu selesai, Maya kembali ke kamar kosnya dengan perasaan yang jauh lebih tenang dan optimis. Ia melihat anaknya sedang duduk manis di atas kasur tipis sambil menggambar di selembar kertas bekas dengan krayon patah yang ditemukannya. Senyum polos malaikat kecilnya itu menjadi sumber energi utama yang membakar semangat juang Maya untuk terus melangkah maju, tanpa mengenal rasa takut. Ia bersumpah dalam hati bahwa penderitaan mereka saat ini hanyalah ujian sementara sebelum mereka merebut kembali kebahagiaan yang telah dirampas secara paksa selamanya. Keesokan paginya, Bima mulai merasakan sedikit guncangan ketika pihak bank menelepon untuk menanyakan beberapa tagihan kartu kredit yang belum dilunasi bulan ini. Dengan nada arogan ia membentak petugas bank tersebut dan memerintahkan staf keuangannya untuk segera menyelesaikan pembayaran itu menggunakan dana cadangan perusahaan. Bima sama sekali tidak menyadari bahwa dana cadangan tersebut sebenarnya sudah menipis akibat penarikan tunai besar-besaran yang dilakukan Rina minggu lalu. Ia masih hidup dalam ilusi bahwa kerajaannya sangat kokoh dan tidak akan pernah goyah oleh masalah keuangan sepele seperti itu saja. Rina yang mendengar kemarahan Bima segera mendekati pria itu dan memijat pundaknya dengan lembut untuk meredakan ketegangan yang mulai mengganggu pikirannya. Ia membujuk Bima untuk tidak terlalu memikirkan masalah uang, karena menurutnya perusahaan mereka terlalu besar untuk hancur hanya karena tagihan kecil. Dengan kata-kata manis yang berbisa, Rina menyarankan agar Bima mengambil pinjaman baru dari pihak ketiga untuk menutupi kekurangan arus kas sementara. Tanpa berpikir panjang, Bima menyetujui usulan bodoh tersebut yang sebenarnya adalah awal dari jerat kematian finansial yang sedang menunggunya di depan mata. Di tempat persembunyiannya, Maya terus menatap layar laptop, menganalisis setiap pergerakan saham dan tren pasar yang berkaitan dengan industri perusahaan Bima. Ia mengetahui dengan pasti bahwa Bima sedang merencanakan ekspansi proyek perumahan elit yang membutuhkan suntikan dana investasi yang sangat besar dan cepat. Proyek itu adalah proyek impian Bima yang sangat berisiko tinggi dan sangat bergantung pada stabilitas harga bahan baku di pasar internasional saat ini. Maya tersenyum dingin karena ia tahu persis bagaimana cara mencekik aliran dana proyek tersebut sebelum bangunan pertamanya sempat berdiri kokoh.
Malam harinya Maya mengadakan pertemuan rahasia pertama dengan seluruh anggota tim bayangannya di sebuah gudang tua yang sudah tidak terpakai lagi. Mereka semua berkumpul mengelilingi sebuah meja kayu rapuh dengan wajah tegang, namun penuh tekad untuk menjatuhkan pria yang telah menghancurkan karir mereka. Maya berdiri di ujung meja memaparkan seluruh rencana strategisnya dengan sangat detail lugas dan memancarkan karisma kepemimpinan yang membuat semua orang terpukau. Ia membagikan tugas masing-masing dengan instruksi yang sangat jelas dan melarang keras adanya kesalahan sekecil apapun dalam pelaksanaannya nanti kelak. Langkah pertama dari rencana mematikan Maya adalah menghubungi para pemasok bahan baku utama yang dulu sering bekerja sama langsung dengan dirinya. Ia menggunakan jaringan lamanya untuk membocorkan informasi rahasia mengenai kondisi keuangan Bima yang sebenarnya sedang berada di ambang kebangkrutan yang parah. Informasi itu tentu saja membuat para pemasok panik dan segera meninjau ulang kontrak kerjasama mereka dengan perusahaan Bima demi mengamankan aset. Beberapa pemasok besar bahkan langsung menuntut pembayaran tunai di muka sebelum mereka bersedia mengirimkan bahan material untuk proyek perumahan baru tersebut segera. Kekacauan mulai terjadi di kantor Bima ketika surat tuntutan dari para pemasok berdatangan secara bergelombang menghancurkan jadwal kerja yang telah disusun. Bima mengamuk di ruang rapat melemparkan dokumen-dokumen penting ke udara karena merasa dikhianati oleh mitra bisnis yang selama ini setia kepadanya. Ia tidak memahami mengapa tiba-tiba semua orang meragukan kredibilitas perusahaannya dan menolak untuk memberikan toleransi pembayaran seperti biasanya tanpa alasan jelas. Rasa frustrasi mulai menggerogoti pikirannya, namun kesombongannya tetap mencegahnya untuk mencari akar permasalahan yang sebenarnya sedang menghancurkan pondasi perusahaannya saat itu. Di tengah kekacauan yang melanda perusahaan, Rina justru datang ke kantor sambil menangis, mengeluhkan kartu kreditnya yang tiba-tiba ditolak di toko perhiasan. Bima yang sedang pusing memikirkan masalah proyek membentak Rina untuk pertama kalinya menyuruh wanita itu diam dan berhenti menghamburkan uang tanpa perhitungan. Rina terkejut dan merasa tidak terima dengan perlakuan kasar. Bima lalu mengancam akan pergi meninggalkan pria itu jika tidak segera diberikan uang belanja. Ancaman kekanak-kanakan itu membuat Bima semakin pusing karena ia tidak ingin kehilangan wanita muda yang selalu memanjakannya. Maya menerima laporan harian dari Andi mengenai semua kekacauan yang terjadi di dalam gedung perusahaan mantan suaminya dengan perasaan puas yang luar biasa. Ia sedang duduk di taman kota menemani anaknya bermain ayunan menikmati udara sore yang sejuk sambil membayangkan wajah Bima yang penuh keputusasaan. Semua kepanikan yang terjadi di sana adalah hasil dari sebuah percikan api kecil yang sengaja ia nyalakan di tempat yang sangat strategis dan mematikan. Bima kini sedang berlari kebingungan di dalam labirin yang terbakar tanpa menyadari bahwa pintunya sudah dikunci dari luar. Tahap selanjutnya dari rencana besar Maya adalah mempersiapkan sebuah perusahaan investasi cangkang di luar negeri yang akan menjadi pahlawan palsu bagi Bima. Ia menggunakan identitas palsu dan jaringan hukum yang canggih untuk mendirikan perusahaan tersebut agar tidak bisa dilacak sama sekali oleh pihak manapun. Perusahaan investasi inilah yang nantinya akan menawarkan pinjaman dana segar kepada Bima dengan syarat yang terlihat sangat menguntungkan di permukaan saja. Padahal di dalam kontrak perjanjian tersebut tersembunyi sebuah jebakan hukum yang mematikan yang akan merampas seluruh aset berharga milik perusahaan. Sambil mengawasi putranya yang sedang tertawa riang mengejar kupu-kupu di Taman Maya, merasakan kedamaian sesaat yang mengusir lelah di sekujur tubuhnya. Semua strategi licik dan manipulasi pasar ini ia lakukan semata-mata demi memastikan masa depan yang aman dan cerah bagi malaikat kecilnya. Ia tidak akan pernah membiarkan Bima dan Rina menikmati kekayaan yang dibangun dari penderitaan dan air mata pengorbanan seorang ibu yang tulus mencintai keluarganya. Matahari mulai terbenam di ufuk barat menandakan berakhirnya hari, namun bagi Maya ini adalah awal dari kehancuran total musuhnya. Malam itu saat Maya membaringkan tubuh lelahnya di atas kasur tipis, ia menatap langit-langit kamar dengan senyum penuh arti yang mengerikan. Bayangan wajah sombong Bima saat mengusirnya ke tengah badai kembali berkelebat. Namun kali ini tidak lagi membawa rasa sakit, melainkan sebuah kepuasan antisipasi. Papan catur telah digelar dan pion-pion telah bergerak maju,
sesuai dengan kehendak sang ratu yang kini memegang kendali penuh atas permainan berdarah ini. Esok hari akan menjadi babak baru di mana Bima akan dengan sukarela masuk ke dalam perangkap kematiannya sendiri. 1 minggu berlalu sejak Maya melancarkan serangan rahasianya dari dalam kamar kos yang sempit dan pengap tanpa diketahui oleh musuhnya. Maya kini telah mengganti identitasnya menjadi Arini, seorang konsultan keuangan independen misterius yang bekerja untuk sebuah firma investasi swasta bertaraf internasional. Penampilannya berubah drastis dari seorang ibu rumah tangga yang sederhana menjadi wanita karir yang elegan dengan setelan jas hitam yang memancarkan aura mengintimidasi. Tidak ada lagi sisa-sisa kesedihan di matanya yang kini memancarkan ketajaman seorang pemangsa yang siap menerkam mangsa yang sedang lengah dan kebingungan. Krisis arus kas yang melanda perusahaan Bima semakin memburuk dari hari ke hari akibat penghentian suplai bahan baku yang sangat mendadak. Proyek perumahan elit yang menjadi kebanggaan Bima kini terhenti total, menyisakan tumpukan material yang tidak terpakai, dan pekerja yang menuntut upah harian. Bima semakin frustrasi karena para investor lama mulai menarik dukungan mereka setelah mendengar rumor miring tentang kondisi keuangan perusahaan yang mulai tidak stabil. Ia terus menyalahkan para manajernya atas kekacauan ini tanpa menyadari bahwa dalang di balik semua ini sedang mengawasinya dengan senyum kepuasan yang dingin. Rina, wanita simpanan yang tidak tahu diri itu, terus memperburuk keadaan dengan tuntutan gaya hidupnya yang sangat berlebihan dan tidak terkendali. Ia merengek meminta liburan mewah ke Eropa karena merasa stres dengan suasana rumah yang selalu tegang dan dipenuhi oleh kemarahan Bima setiap hari. Bima yang sedang pusing menghadapi tumpukan hutang, akhirnya membentak Rina dengan kasar dan melarangnya menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting. Pertengkaran hebat pun terjadi di antara mereka, menghancurkan ilusi kebahagiaan palsu yang selama ini mereka bangun di atas penderitaan Maya dan anaknya. Sementara itu, Maya dan tim bayangannya terus memantau pergerakan saham perusahaan Bima yang perlahan-lahan mulai anjlok ke titik terendah tahun ini. Andi dengan keahliannya meretas sistem komunikasi internal berhasil menyadap beberapa pembicaraan penting antara Bima dan calon kreditur yang mencoba memberikan penawaran. Maya tersenyum puas melihat betapa putus asanya mantan suaminya itu dalam mencari dana segar untuk menyelamatkan proyek perumahan yang hampir mati tersebut. Ini adalah waktu yang tepat baginya untuk melempar umpan beracun yang telah ia persiapkan dengan sangat matang dan terstruktur selama beberapa minggu terakhir. Melalui firma investasi samaran yang ia kendalikan, Maya mengirimkan sebuah proposal penawaran bantuan dana talangan langsung ke meja kerja Bima secara resmi. Surat penawaran itu dikemas dengan sangat profesional dan meyakinkan menawarkan jumlah uang yang cukup besar untuk menghidupkan kembali proyek perumahan elit tersebut seketika. Syarat bunga yang ditawarkan terlihat sangat rendah dan menggiurkan. Namun Maya telah menyelipkan klausul penalti yang mematikan jika Bima gagal membayar tepat waktu. Klausul itu dirancang sedemikian rupa menggunakan bahasa hukum yang rumit, sehingga Bima yang buta huruf soal hukum tidak akan menyadarinya sama sekali. Saat Bima membaca proposal tersebut, matanya berbinar-binar penuh harapan seolah ia baru saja menemukan sebuah oase penyelamat di tengah padang pasir. Kesombongannya kembali muncul, merasa bahwa perusahaannya memang masih memiliki nilai jual yang tinggi sehingga firma investasi asing berani memberikan pinjaman besar kepadanya. Ia tidak memikirkan dari mana asal-usul firma tersebut dan langsung memerintahkan staf hukumnya untuk mempersiapkan dokumen perjanjian awal tanpa melakukan pemeriksaan menyeluruh. Keangkuhan Bima inilah yang menjadi senjata paling ampuh bagi Maya untuk menggiring pria itu ke dalam jurang kehancuran yang sangat dalam. Di sebuah kafe elit di pusat kota, Maya, yang kini menyamar sebagai Arini, bertemu dengan perwakilan direksi perusahaan Bima untuk tahap negosiasi. Ia mengenakan kacamata hitam besar dan rambut palsu bergaya modern yang mengubah total struktur wajahnya, sehingga tidak ada yang mengenalinya sebagai mantan istri direktur. Dengan tenang dan meyakinkan, Maya memaparkan keunggulan dari pinjaman yang ia tawarkan sambil secara halus menekan para direksi tentang kondisi kritis perusahaan mereka. Para direksi yang sudah panik itu tidak menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan iblis penjemput ajal yang menyamar sebagai malaikat penolong. Negosiasi berjalan dengan sangat mulus karena pihak perusahaan Bima memang sudah tidak memiliki pilihan lain selain menerima tawaran dari firma investasi misterius tersebut.
Mereka menyetujui semua persyaratan yang diajukan oleh Maya, termasuk klausul tersembunyi yang mewajibkan penyerahan jaminan berupa sertifikat hak milik atas gedung pusat perusahaan. Bima yang hanya menerima laporan singkat dari direksinya segera menandatangani dokumen perjanjian tersebut dengan senyum angkuh tanpa repot-repot membaca detail isinya. Ia merasa telah berhasil menyelamatkan kerajaannya, padahal pada detik itu, ia baru saja menyerahkan kunci kerajaannya kepada musuh terbesarnya secara sukarela. Setelah dana talangan cair, proyek perumahan Bima kembali berjalan, namun Rina segera memanfaatkan momen ini untuk mencuri sebagian dana demi kepentingan pribadinya. Wanita serakah itu bersekongkol dengan kontraktor proyek untuk menggelembungkan tagihan material dan memasukkan selisih uangnya ke dalam rekening rahasianya di bank luar negeri. Maya yang terus memantau aliran dana melalui Andi mengetahui persis pencurian ini dan sengaja membiarkannya terjadi agar hutang Bima semakin membengkak tak terkendali. Ia mengumpulkan semua bukti transaksi ilegal Rina yang akan ia gunakan sebagai senjata pamungkas untuk menghancurkan Bima nanti kelak pada waktunya. 1 bulan kemudian, proyek perumahan tersebut kembali mengalami kebuntuan, karena dana talangan yang diberikan ternyata habis lebih cepat dari perkiraan semula akibat korupsi. Para pekerja kembali melakukan mogok kerja karena material bangunan tiba-tiba tidak dikirim oleh pihak kontraktor yang telah bersekongkol dengan Rina sebelumnya. Bima sangat terkejut dan marah besar saat mengetahui bahwa saldo di rekening perusahaannya kembali kosong, padahal ia belum membayar cicilan pertama hutangnya. Kepanikan luar biasa melanda Bima saat ia menerima surat peringatan pertama dari firma investasi milik Maya yang menuntut pembayaran bunga denda keterlambatan segera. Di saat Bima sedang kebingungan menghadapi masalah ini, Maya melancarkan serangan psikologis dengan mengirimkan sebuah paket misterius langsung ke alamat rumah mewah Bima. Paket itu berisi salinan bukti transaksi rekening luar negeri milik Rina yang memperlihatkan aliran dana curian dari proyek perumahan selama 1 bulan terakhir. Bima membuka paket itu di ruang kerjanya dan tertegun hebat melihat deretan angka yang membuktikan pengkhianatan wanita yang selama ini ia puja-puja. Kemarahan meledak di dalam dadanya menyadari bahwa Rina telah menusuknya dari belakang di saat ia sedang berjuang mati-matian menyelamatkan perusahaan. Bima segera memanggil Rina ke ruang kerjanya dan melemparkan bukti-bukti itu tepat ke wajah wanita tersebut dengan penuh amarah yang meluap-luap. Rina yang awalnya terkejut mencoba menyangkal dan menangis tersedu-sedu mengelak dengan berbagai macam kebohongan murahan untuk menutupi kesalahan fatal yang telah dilakukannya. Namun Bima tidak lagi mempercayai air mata buaya Rina dan langsung menampar wajah wanita itu dengan keras hingga ia tersungkur ke lantai marmer yang dingin. Bima mengusir Rina dari ruangannya, mengancam akan melaporkannya ke polisi jika wanita itu berani mencuri 1 sen pun lagi dari perusahaan. Kehancuran mental Bima semakin menjadi-jadi ketika beberapa mitra bisnis terpercayanya memutuskan kontrak kerja sama sepihak akibat pemberitaan buruk mengenai perusahaannya akhir-akhir ini. Maya telah menggunakan jaringannya di media massa untuk membocorkan krisis keuangan yang dialami oleh perusahaan Bima, sehingga merusak reputasinya di mata publik. Berita tentang hutang menumpuk dan proyek yang mangkrak menjadi tajuk utama di berbagai surat kabar bisnis membuat saham perusahaan Bima anjlok sangat parah. Bima merasa dunia sedang runtuh di atas kepalanya, dan ia tidak memiliki siapapun lagi untuk dimintai tolong di saat krisis hebat ini terjadi. Di dalam kamar kosnya Maya merayakan kemenangan kecilnya dengan memeluk erat anaknya yang sedang tertidur lelap setelah seharian bermain dengan mainan barunya. Ia tahu bahwa Bima kini sedang berada di ambang keputusasaan yang sangat dalam, namun hukuman yang sebenarnya belum benar-benar ia jatuhkan sepenuhnya. Maya tidak akan berhenti sampai Bima benar-benar jatuh miskin, kehilangan segalanya dan merasakan penderitaan yang sama seperti yang pernah ia rasakan malam itu. Keadilan harus ditegakkan. Dan Maya adalah algojo yang akan memastikan pedang keadilan menebas leher kesombongan Bima tanpa ampun dan tanpa keraguan sedikit pun. Keesokan harinya Maya mengirimkan surat peringatan kedua dari firma investasinya menuntut pembayaran lunas seluruh hutang pokok beserta denda penalti dalam waktu 3 hari. Surat itu juga mencantumkan secara eksplisit bahwa jika Bima gagal memenuhi tuntutan tersebut, maka firma investasi berhak untuk langsung mengeksekusi jaminan berupa gedung pusat perusahaan. Bima yang menerima surat itu merasa sekujur tubuhnya lemas
karena ia sama sekali tidak memiliki uang tunai untuk membayar hutang yang jumlahnya fantastis tersebut. Ia menyadari bahwa ia telah terjebak dalam sebuah permainan mematikan, dan ia tidak tahu siapa musuh yang sebenarnya sedang ia hadapi saat ini. Dalam kepanikan yang luar biasa, Bima mencoba menghubungi nomor telepon perwakilan firma investasi tersebut untuk meminta perpanjangan waktu pembayaran hutang yang menjeratnya. Namun teleponnya langsung dialihkan ke mesin penjawab otomatis yang menyuarakan pesan dingin yang tidak memberikan ruang negosiasi sedikit pun bagi pria yang sedang hancur tersebut. Bima membanting teleponnya dengan frustrasi merutuki kebodohannya sendiri yang tidak membaca kontrak perjanjian dengan teliti sebelum menandatanganinya secara terburu-buru bulan lalu. Kini ia hanya bisa menunggu datangnya hari penghakiman di mana seluruh hasil jeripayahnya akan dirampas paksa oleh kreditur misterius yang sangat kejam. Sementara itu Maya sedang mempersiapkan diri untuk tahap akhir dari rencananya, yaitu tampil langsung di hadapan Bima dan menghancurkan pria itu secara mental. Ia telah menghubungi pengacara pribadinya untuk menyiapkan semua dokumen legal yang diperlukan dalam proses pengambilalihan aset perusahaan secara sah di mata hukum negara. Maya juga meminta Andi untuk mengumpulkan seluruh mantan karyawan yang dulu setia padanya untuk hadir sebagai saksi dalam acara penyerahan kekuasaan yang sangat dramatis nanti. Ia ingin Bima melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa wanita yang dulu ia buang bagaikan sampah kini telah menjadi ratu yang berkuasa mutlak. Waktu 3 hari yang diberikan berlalu dengan sangat cepat bagaikan kilat. Sementara Bima semakin tenggelam dalam lautan stres dan keputusasaan yang tidak berujung. Ia mencoba meminjam uang dari teman-teman sosialitanya, namun tidak ada satupun dari mereka yang bersedia membantunya karena Li takut ikut terseret dalam kebangkrutan. Bima akhirnya menyadari betapa palsunya kehidupan yang selama ini ia jalani, di mana teman hanya ada saat ia kaya dan menghilang saat ia jatuh miskin. Kesepian yang menyiksa mulai merayap di dalam hatinya, menyadarkannya akan kehilangan terbesar dalam hidupnya, yaitu istri dan anak yang dulu tulus mencintainya. Di sisi lain Rina yang merasa posisinya terancam mulai menyusun rencana licik untuk melarikan diri dari kehancuran Bima dengan membawa sisa harta yang ada. Ia secara diam-diam menjual beberapa perhiasan mewahnya dan mengumpulkan uang tunai untuk membeli tiket pesawat menuju luar negeri tanpa sepengetahuan Bima sama sekali. Rina sama sekali tidak peduli dengan nasib pria yang telah memberikannya kemewahan, karena baginya Bima hanyalah sebuah mesin ATM yang kini sudah rusak parah. Pengkhianatan demi pengkhianatan terus menghantam Bima sebagai balasan atas kekejaman yang pernah ia lakukan kepada keluarga sahnya di masa lalu yang sangat kelam. Maya menatap kalender di dinding kamarnya dengan senyum kepuasan, karena esok hari adalah hari batas waktu pembayaran hutang yang tidak mungkin dipenuhi oleh Bima. Ia telah menyiapkan pakaian terbaiknya untuk menghadiri pertemuan terakhir dengan mantan suaminya tersebut di ruang rapat utama gedung perusahaan yang sebentar lagi menjadi miliknya. Dendam yang selama ini membakar dadanya perlahan-lahan mulai berubah menjadi rasa lega karena keadilan yang ia perjuangkan dengan susah payah akhirnya akan segera terwujud. Malam ini Maya akan tidur dengan sangat nyenyak mengetahui bahwa esok pagi adalah awal dari kehancuran total Bima dan Rina. Pagi itu langit kota tampak sangat kelabu, seolah mencerminkan kehancuran yang sedang menunggu di depan pintu ruang kerja direktur utama. Bima duduk termenung menatap kosong ke arah deretan angka merah di layar komputernya yang menunjukkan kebangkrutan total di depan mata. 3 hari batas waktu pembayaran hutang bernilai miliaran rupiah telah habis tanpa ada satupun mukjizat yang datang untuk menyelamatkan perusahaannya. Seluruh aset berharga yang ia banggakan kini berada di ujung tanduk, siap dirampas secara paksa oleh firma investasi misterius tersebut pada hari ini juga. Di tengah keputusasaan yang sangat mencekik lehernya itu, tiba-tiba suara dering telepon meja memecah keheningan ruangan yang terasa seperti kuburan sungguhan. Seorang staf hukum masuk dengan wajah pucat pasi membawa sebuah dokumen peringatan terakhir yang baru saja dikirimkan melalui kurir kilat khusus. Dokumen tebal tersebut berisi ancaman penyitaan gedung secara langsung pada sore hari ini jika pembayaran tunai tidak segera diselesaikan sekarang juga. Tangan Bima bergetar hebat saat menerima kertas mematikan itu, menyadari bahwa kerajaannya benar-benar akan runtuh hancur lebur dalam hitungan beberapa jam saja mulai saat ini.
Sementara Bima berjuang mati-matian menghadapi ancaman penyitaan aset perusahaannya, Rina justru sedang merencanakan sebuah pengkhianatan yang jauh lebih keji dan tidak bermoral. Wanita serakah itu telah mengemasi seluruh perhiasan mahal dan uang tunai simpanan terakhir ke dalam 2 koper besar berwarna hitam gelap. Ia berniat melarikan diri ke luar negeri pada sore hari ini, juga menggunakan tiket pesawat yang sudah ia pesan secara rahasia kemarin lusa. Rina sama sekali tidak memiliki sedikit pun niat untuk mendampingi Bima dalam kemiskinan karena cintanya hanyalah kepalsuan yang dibangun di atas tumpukan harta berlimpah. Namun rencana pelarian Rina ternyata sudah terendus oleh jaringan informan Maya yang selalu mengawasi setiap pergerakan wanita tersebut siang malam. Andi melaporkan rencana keji itu kepada Maya yang sedang duduk santai, menikmati secangkir teh hangat di balkon apartemen sewaannya yang baru. Mendengar kabar tersebut, Maya tersenyum sinis dan segera menyusun sebuah skenario balasan untuk menjebak wanita murahan itu di bandara nanti. Ia tidak akan membiarkan Rina lolos begitu saja membawa kabur sisa uang perusahaan yang seharusnya digunakan untuk membayar hak para pekerja yang tertunda. Maya memerintahkan Andi untuk memblokir seluruh akses kartu kredit internasional milik Rina dengan menggunakan celah keamanan sistem perbankan yang diretasnya. Selain itu, Andi juga melaporkan koper-koper mencurigakan Rina kepada petugas bea cukai bandara dengan tuduhan penyelundupan barang antik ilegal. Jebakan ini dirancang dengan sangat presisi agar Rina ditangkap tepat sebelum ia berhasil melangkah masuk ke dalam pesawat pelariannya tersebut. Maya ingin memastikan bahwa wanita licik itu akan merasakan dinginnya jeruji besi penjara sebagai balasan atas semua penderitaan yang pernah ia ciptakan di masa lalu. Kembali ke kantor pusat, Bima masih berkutat dengan keputusasaan mencoba memohon belas kasihan dari perwakilan firma investasi melalui panggilan telepon. Namun Maya yang memegang kendali penuh atas firma tersebut, sengaja membiarkan panggilan telepon itu tidak terjawab sama sekali oleh para asistennya. Ia ingin membiarkan Bima terbakar dalam kecemasan yang menyiksa batin, sebelum akhirnya ia melontarkan tawaran palsu kedua yang jauh lebih menjerat. Tawaran kedua ini adalah cengkeraman terakhir yang akan merenggut seluruh harta pribadi Bima, termasuk rumah mewah yang dulu menjadi saksi bisu pengusiran tragis Maya dahulu. Menjelang siang, sebuah email masuk ke kotak masuk. Bima berisi draft perjanjian restrukturisasi hutang yang dikirimkan oleh pihak firma investasi. Dalam email itu disebutkan bahwa pihak firma bersedia menunda penyitaan gedung dengan syarat Bima harus menjaminkan seluruh aset pribadinya sekarang. Rumah mewah, kendaraan, dan seluruh isi rekening bank atas nama pribadi Bima harus diserahkan sebagai jaminan tambahan dalam surat kuasa mutlak. Tanpa berpikir panjang dan diburu oleh waktu yang semakin menipis, Bima langsung mencetak dokumen itu dan menandatanganinya dengan tangan gemetar menahan rasa ketakutan. Dengan tanda tangan di atas meterai tersebut, Bima secara resmi telah menggali kuburannya sendiri dan menyerahkan nyawanya kepada sang mantan istri. Ia merasa lega sesaat mengira badai telah berlalu, padahal ia baru saja melangkah masuk ke dalam inti pusaran badai yang sebenarnya. Dokumen kuasa mutlak itu langsung dikirimkan kembali ke kantor firma investasi menggunakan kurir kilat untuk segera diproses secara hukum yang sah. Maya yang menerima dokumen itu di seberang kota, tersenyum lebar melihat betapa mudahnya menaklukkan pria yang dulu sangat sombong dan kejam merendahkannya dahulu. Sore harinya, sesuai dengan rencana rahasia yang telah disusun sangat rapi oleh Maya, drama besar mulai terjadi di Bandara Internasional kota tersebut. Rina tiba dengan mengenakan kacamata hitam besar dan mantel tebal untuk menyembunyikan identitasnya dari kejaran siapapun yang mungkin sedang mengikutinya dari belakang. Ia mendorong troli berisi 2 koper besar dengan langkah tergesa-gesa menuju meja pemeriksaan keamanan sebelum menuju gerbang keberangkatan internasional hari itu. Jantungnya berdebar kencang membayangkan kehidupan baru yang penuh kemewahan segera menantinya di Eropa tanpa perlu memikirkan nasib Bima yang sedang hancur lebur. Namun langkah optimis wanita murahan itu terhenti secara paksa ketika 2 orang petugas bea cukai mencegatnya di depan mesin pemindai barang. Petugas meminta Rina untuk membuka koper-kopernya dengan alasan adanya laporan benda mencurigakan yang terdeteksi oleh sistem keamanan bandara secara otomatis. Rina mulai panik dan mencoba menolak dengan nada angkuh. Namun para petugas tidak mempedulikan protesnya dan langsung membuka koper tersebut paksa.
Terbongkarlah tumpukan uang tunai miliaran rupiah dan perhiasan berharga yang tidak memiliki dokumen resmi memicu penangkapan seketika di tempat kejadian perkara. Rina berteriak histeris saat tangannya diborgol oleh petugas kepolisian bandara yang segera datang untuk mengamankan tersangka penyelundupan dana ilegal tersebut segera. Ia mencoba menjelaskan bahwa uang itu adalah miliknya, namun tanpa adanya bukti sah ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menangis. Semua orang di bandara menatapnya dengan pandangan jijik, sementara Rina diseret paksa menuju ruang interogasi memupuskan semua impian liburan mewahnya. Ini adalah ganjaran pertama atas keserakahannya yang telah merusak sebuah rumah tangga yang bahagia demi memuaskan ambisi harta sesaat saja. Berita penangkapan Rina di bandara menyebar dengan sangat cepat melalui berbagai saluran televisi berita lokal yang menyiarkan rekaman kejadian tersebut langsung. Bima yang sedang bersandar kelelahan di kursi kerjanya terbangun kaget saat melihat wajah wanita simpanannya terpampang jelas di layar televisi ruangan. Ia terbelalak melihat tumpukan uang dan perhiasan yang disita, menyadari bahwa itu adalah sisa-sisa hartanya yang berusaha dicuri oleh Rina. Pengkhianatan berulang ini menghancurkan sisa-sisa kewarasan Bima, membuatnya menjerit histeris di dalam ruang kerjanya yang kini terasa seperti neraka dunia. Rasa sakit dikhianati oleh orang yang paling ia bela dulu, membuat Bima menyadari betapa berharganya sosok Maya yang tulus dan setia. Wanita yang dulu ia usir ke tengah badai tanpa belas kasihan ternyata adalah satu-satunya pilar kekuatan yang menjaga hidupnya tetap kokoh. Namun penyesalan itu datang terlambat karena ia telah menghancurkan jembatan tersebut dengan tangannya sendiri dan kini harus menanggung akibat perbuatannya sendirian. Di tengah tangisan penyesalannya itu, pintu ruang kerjanya didobrak terbuka oleh sekelompok pria berjas hitam yang membawa surat perintah resmi pengadilan. Pemimpin dari kelompok pria berjas hitam itu melangkah maju dan memperkenalkan dirinya sebagai tim likuidator yang ditunjuk oleh firma investasi kreditur. Mereka menyatakan bahwa perjanjian restrukturisasi yang Bima tanda tangani tadi siang sebenarnya mengandung klausul eksekusi langsung karena wan prestasi yang disengaja sebelumnya. Dokumen sakti itu memberikan hak penuh kepada kreditur untuk segera mengambil alih seluruh operasional perusahaan, beserta aset pribadinya mulai detik ini juga. Bima terpaku tidak percaya mendengar penjelasan mengerikan tersebut, menyadari bahwa ia telah masuk ke dalam perangkap mematikan yang tidak bisa dihindari lagi. Para petugas keamanan gedung yang dulu patuh pada perintah Bima, kini hanya berdiri diam menyaksikan mantan bos mereka diusir dari kursinya. Tim likuidator segera menyita komputer dokumen penting dan seluruh alat komunikasi yang ada di ruangan itu tanpa memberikan kelonggaran sedikit pun. Bima meronta-ronta dan berteriak marah mengancam akan menuntut mereka. Namun suaranya hanya bergema kosong di dinding ruangan yang menjadi saksi kejatuhannya. Dua orang petugas berbadan besar memegang kedua lengan Bima dan menyeretnya keluar dari ruangan persis seperti perlakuan Bima terhadap Maya dahulu kala. Malam harinya, Bima diusir dari rumah mewahnya sendiri yang kini telah disegel secara resmi oleh pihak otoritas penegak hukum yang berwenang. Pria yang dulunya sangat berkuasa dan ditakuti itu kini berdiri di pinggir jalan yang dingin hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Hujan rintik-rintik mulai turun membasahi bumi, seolah mengulang kembali memori kelam malam pengusiran Maya, yang kini berbalik menghantam dirinya sendiri. Karma telah bekerja dengan sangat sempurna menghukum kesombongan. Bima melalui tangan tak terlihat dari wanita yang paling ia rendahkan selama ini. Maya yang memantau proses pengusiran Bima dari kejauhan melalui kamera pengawas tersembunyi merasakan sebuah kepuasan batin yang tidak bisa diungkapkan dengan kata. Semua rasa sakit, penderitaan dan penghinaan yang pernah ia rasakan malam itu kini telah terbayar lunas tanpa sisa sedikit pun di hatinya. Ia menatap wajah anaknya yang tertidur lelap dengan senyum kemenangan, menyadari bahwa masa depan cerah telah berhasil ia rebut kembali sepenuhnya. Kini saatnya bagi Maya untuk mempersiapkan langkah terakhir, yaitu tampil di hadapan Bima dan membuka kedok penyamarannya yang sangat sempurna ini. Keesokan paginya Bima terbangun di atas bangku taman umum dengan tubuh menggigil kedinginan dan perut yang merintih kelaparan meminta diisi makanan. Ia melihat sekelilingnya yang ramai oleh orang-orang yang berlalu lalang menjalani aktivitas pagi mereka tanpa sedikit pun mempedulikan nasib menyedihkannya tersebut.
Pria yang dulu selalu dilayani bak raja kini harus merasakan bagaimana rasanya menjadi kaum pinggiran yang tidak terlihat oleh mata dunia. Rasa lapar dan haus memaksanya untuk bangkit dan berjalan tertatih-tatih mencari sedikit air minum dari keran umum di sudut taman sana. Sementara itu di gedung perusahaan suasana sangat sibuk mempersiapkan acara peresmian pergantian kepemimpinan dewan direksi yang akan diadakan pada siang hari. Maya tiba dengan menggunakan mobil limosin mewah yang dulu sering digunakan oleh Bima disambut oleh para staf yang menunduk hormat padanya. Ia melangkah masuk ke dalam lobi gedung dengan langkah penuh percaya diri mengenakan gaun merah elegan yang memancarkan aura kekuasaan mutlak. Semua mata tertuju padanya mengagumi kecantikan dan karisma luar biasa dari sosok pemimpin baru yang akan membawa perusahaan ini bangkit kembali lagi. Andi yang telah diangkat menjadi asisten pribadi Maya segera mengawal bosnya menuju ruang rapat utama di mana para direktur telah menunggu. Maya duduk di kursi ujung meja yang dulunya menjadi tahta kesombongan. Bima menatap tajam ke arah jajaran direksi yang ketakutan tersebut. Ia membuka rapat dengan suara lantang dan tegas mengumumkan bahwa mulai detik ini seluruh kebijakan perusahaan akan dirombak total tanpa kompromi. Para pemegang saham yang hadir hanya bisa mengangguk setuju menyadari bahwa mereka sedang berhadapan dengan sosok jenius yang sesungguhnya di balik layar. Maya memaparkan rencana pemulihan keuangan jangka pendek yang luar biasa brilian, membuat semua orang di ruangan itu terkesiap kagum mendengarnya. Ia membuktikan bahwa selama ini dirinya lah otak sebenarnya yang membangun kekayaan perusahaan, sementara Bima hanyalah sebuah parasit yang merusak segalanya. Reputasi Maya yang sempat dihancurkan oleh fitnah murahan Bima kini telah pulih seutuhnya bersinar lebih terang dari sebelumnya mematahkan semua keraguan. Kemenangan ini bukanlah akhir melainkan sebuah awal baru yang menempatkan Maya pada posisi puncak kekuasaan yang sangat pantas ia dapatkan sejak awal dahulu kala. Di tengah pertemuan yang sedang berlangsung seorang petugas keamanan masuk ke ruangan dan memberikan sebuah laporan berbisik kepada asisten pribadi Maya. Andi mengangguk pelan lalu berjalan mendekati telinga. Maya melaporkan bahwa ada seorang pria berantakan yang sedang mengamuk di depan pintu gerbang. Pria itu mengklaim dirinya sebagai pemilik sah gedung ini dan menuntut untuk bertemu dengan direktur firma investasi yang telah merampas hartanya. Mendengar hal itu Maya tersenyum penuh arti menyadari bahwa momen puncak pembalasan dendamnya yang sangat dinantikan akhirnya telah tiba di depan mata sekarang. Maya menginstruksikan petugas keamanan untuk membiarkan pria itu masuk dan membawanya langsung ke ruang rapat utama tanpa perlu dihalangi lagi. Ia ingin semua orang di ruangan itu menjadi saksi sejarah bagaimana akhir yang pantas bagi seorang pengkhianat serakah yang tidak bermoral. Ketegangan memenuhi udara ruang rapat menunggu kedatangan Bima yang sebentar lagi akan menerima pukulan mental terakhir yang paling menghancurkan hidupnya. Rencana sempurna yang dirancang Maya dari sebuah kamar kos kecil kini telah berbuah manis, membuktikan bahwa kekuatan sejati seorang wanita sangatlah luar biasa hebat. Langkah kaki berat terdengar menggema di sepanjang lorong menuju ruang rapat utama, membawa sosok pria yang kini telah kehilangan segalanya. Pintu ruangan perlahan-lahan terbuka menampilkan Bima dengan pakaian kotor dan wajah putus asa mencari keadilan semu yang tidak pernah ada. Ia mengangkat wajahnya yang kuyu menatap ke arah ujung meja direktur utama, bersiap untuk memohon belas kasihan dari sang pemilik baru. Namun betapa terkejutnya Bima saat melihat sosok elegan yang duduk di kursi tersebut yang tersenyum dingin menyambut kehancuran totalnya pada hari ini juga. Bima berdiri mematung di ambang pintu ruang rapat utama dengan rahang yang mengeras dan mata terbelalak tidak percaya melihat pemandangan di depannya. Sosok wanita yang duduk dengan sangat anggun di kursi direktur utama itu bukanlah orang asing melainkan Maya, mantan istri yang pernah ia buang bagaikan sampah. Jantung Bima berdetak sangat kencang hingga terasa sakit memukul-mukul rongga dadanya menyadari bahwa wanita yang ia anggap remeh inilah sang algojo penghancur hidupnya. Semua kebingungannya selama ini terjawab sudah dengan cara yang paling menyakitkan dan menghancurkan sisa-sisa harga dirinya sebagai seorang pria. Maya menatap wajah pucat mantan suaminya itu dengan tatapan mata yang sangat dingin dan kosong tanpa ada sedikit pun kilatan belas kasihan di sana. Ia membiarkan keheningan yang mencekam menguasai seluruh ruangan selama beberapa saat agar Bima bisa meresapi kedalaman jurang kehancuran yang kini menelannya hidup-hidup.
Para anggota dewan direksi yang hadir hanya bisa menahan napas, mereka tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun menyaksikan drama ketegangan yang sangat luar biasa ini. Suasana di dalam ruangan terasa sangat berat, seolah-olah udara tiba-tiba tersedot habis meninggalkan Bima tercekik oleh rasa bersalahnya. Dengan suara yang tenang, namun memiliki kekuatan intimidasi yang sangat mematikan, Maya akhirnya membuka mulutnya memecah keheningan yang menyiksa batin Bima tersebut. Ia menyapa Bima dengan sebutan formal yang menohok, mengingatkan pria itu bahwa statusnya kini hanyalah seorang gelandangan miskin yang tidak memiliki apa-apa. Maya menyatakan dengan sangat jelas bahwa firma investasi yang telah menyita seluruh aset perusahaan dan harta pribadi Bima adalah milik sahnya sendiri sepenuhnya. Mendengar pengakuan langsung dari mulut Maya, lutut Bima seketika terasa lemas bagaikan tidak bertulang, membuatnya jatuh berlutut di atas lantai berkarpet merah. Bima menggelengkan kepalanya dengan kuat, mencoba menolak kenyataan pahit yang kini sedang mencabik-cabik sisa kewarasannya di hadapan puluhan pasang mata dewan direksi. Ia menuduh Maya bermain curang dan melakukan penipuan hukum untuk merampas hak miliknya dengan dalih balas dendam pribadi yang sangat picik dan kejam. Namun teriakan Bima sama sekali tidak menggoyahkan ketenangan Maya yang justru membalasnya dengan senyum meremehkan yang mengisyaratkan kemenangan mutlak tanpa celah sedikit pun. Maya memberi isyarat kepada Andi yang segera menyalakan proyektor besar di dinding, menampilkan deretan bukti kejahatan finansial yang selama ini Bima sembunyikan rapat. Layar proyektor raksasa itu menampilkan ratusan dokumen transaksi palsu dan laporan penggelapan pajak yang dilakukan oleh Bima bersama wanita simpanannya secara sistematis. Bukti-bukti tersebut sangat rinci dan akurat menyertakan tanda tangan asli Bima yang tidak bisa disangkal lagi oleh pengacara sehebat apapun di dunia. Maya menjelaskan dengan suara lantang bahwa kejatuhan Bima bukanlah akibat jebakan hukum, melainkan hasil dari keserakahan dan kebodohan pria itu sendiri selama ini. Bima menatap layar itu dengan wajah pucat pasi, menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan harta, tetapi juga sedang dihadapkan pada ancaman hukuman penjara. Para anggota dewan direksi mulai berbisik-bisik penuh kemarahan melihat bukti pengkhianatan yang dilakukan oleh pemimpin yang selama ini mereka percayai tersebut. Mereka baru menyadari bahwa kemunduran perusahaan bukan disebabkan oleh kondisi pasar global, melainkan karena uang perusahaan telah dikuras habis untuk kepentingan pribadi Bima. Maya berdiri dari kursinya, lalu berjalan perlahan mendekati mantan suaminya yang masih terduduk lemas di lantai, dengan tatapan merendahkan yang sangat menyiksa batin. Suara hak sepatu tinggi Maya yang beradu dengan lantai marmer terdengar bagaikan hitungan mundur menuju saat eksekusi mati bagi nasib pria sombong tersebut. Sesampainya di hadapan Bima, Maya berhenti dan menunduk menatap mata pria yang dulu pernah berjanji untuk sehidup semati dengannya di altar pernikahan suci. Ia mengingatkan Bima tentang malam badai saat pria itu mengusirnya bersama anak kandungnya yang sedang sakit parah, tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan di hatinya. Maya mengulang kembali kalimat kutukan yang pernah Bima lontarkan mengenai betapa rendahnya nilai seorang anak dibandingkan dengan seorang wanita simpanan yang kini mengkhianatinya. Kalimat itu bagaikan belati tajam yang menusuk tepat ke jantung Bima, menyadarkannya akan dosa besar yang tidak akan pernah bisa dimaafkan oleh Tuhan. Air mata penyesalan mulai mengalir deras di pipi Bima yang kotor saat ia menyadari betapa bodohnya dirinya membuang berlian demi sebuah batu kerikil. Ia mencoba meraih ujung gaun Maya untuk memohon pengampunan. Namun wanita itu dengan cepat melangkah mundur, menghindari sentuhan kotor dari pria pengkhianat tersebut. Bima meratap terseduh-seduh di hadapan semua orang, memohon agar Maya mengembalikan rumah dan sebagian kecil hartanya agar ia bisa bertahan hidup normal. Pemandangan menyedihkan itu sama sekali tidak menyentuh hati nurani Maya yang telah beku akibat luka mendalam yang ditorehkan Bima pada jiwa rapuhnya dahulu. Maya menolak permintaan konyol itu dengan nada tegas dan menyuruh Bima untuk menanggung semua akibat perbuatannya seperti seorang laki-laki dewasa yang bertanggung jawab. Ia memberitahu Bima bahwa uang yang ia sita akan digunakan untuk menyelamatkan perusahaan dan memulihkan hak-hak karyawan yang telah tertunda selama berbulan-bulan. Harta pribadi Bima telah disita untuk membayar denda pajak kepada negara sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum atas tindak pidana korupsi yang telah merugikan banyak pihak. Tidak ada satu sen pun yang tersisa untuk Bima,
Karena semua itu sebenarnya bukanlah miliknya melainkan hasil jerih payah Maya pada awalnya. Di tengah isak tangis Bima yang memilukan, suara sirene mobil polisi terdengar nyaring dari luar gedung perusahaan menandakan kedatangan aparat penegak hukum berseragam. Beberapa saat kemudian sekelompok polisi masuk ke dalam ruang rapat utama membawa surat perintah penangkapan resmi yang telah dikeluarkan oleh pihak Kejaksaan Negeri. Maya telah melaporkan seluruh tindak pidana ekonomi yang dilakukan oleh Bima dan menyerahkan semua bukti otentik yang berhasil dikumpulkan oleh tim bayangannya sebelumnya. Bima mendongak dengan tatapan penuh kengerian melihat petugas kepolisian berjalan mendekatinya dengan borgol baja yang siap mengunci kedua belah tangannya yang gemetar itu. Petugas kepolisian membacakan hak-hak tersangka sebelum akhirnya memasangkan borgol di pergelangan tangan Bima, yang kini hanya bisa pasrah tanpa perlawanan berarti sama sekali. Ia diseret berdiri oleh dua orang petugas bertubuh kekar, sementara seluruh mata di ruangan itu menatapnya dengan penuh rasa muak dan kebencian mendalam. Bima menoleh ke arah Maya untuk terakhir kalinya, berharap menemukan secercah belas kasihan di mata wanita itu. Namun yang ia temukan hanyalah dinding es. Maya hanya memberikan anggukan kecil sebagai salam perpisahan permanen kepada masa lalunya yang kelam sebelum memalingkan wajahnya kembali ke arah dewan direksi perusahaan. Perjalanan menuju kantor polisi terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tidak berujung bagi Bima yang duduk meringkuk di kursi belakang mobil patroli penjagaan. Pikirannya melayang pada kehidupannya beberapa bulan yang lalu di mana ia masih duduk di kursi mewah menikmati anggur mahal dan dikelilingi wanita cantik. Kini semua itu telah sirna berganti dengan borgol besi yang dingin dan ancaman kurungan penjara selama belasan tahun akibat keserakahan dan kesombongan dirinya sendiri. Ia menangis dalam diam meratapi kebodohannya yang telah menghancurkan keluarga sempurnanya hanya demi memuaskan nafsu sesaat yang ternyata penuh kepalsuan dan kebohongan belaka. Setibanya di kantor polisi pusat, Bima langsung digiring menuju ruang pemeriksaan tahanan untuk menjalani proses identifikasi dan pengambilan sidik jari sesuai prosedur hukum. Saat ia berjalan melewati lorong sel tahanan, sementara telinganya menangkap sebuah suara jeritan histeris dari suara wanita yang sangat ia kenali dan benci. Di balik jeruji besi sel nomor 5 tampak sosok Rina yang berantakan sedang duduk di lantai sambil menangis mengutuki nasib sialnya hari ini. Wanita simpanan yang dulu selalu tampil menawan itu, kini terlihat sangat menyedihkan dengan riasan wajah yang luntur dan pakaian kusut yang sangat bau. Bima menghentikan langkahnya sejenak menatap Rina dengan pandangan penuh amarah yang menyala-nyala mengingat pengkhianatan wanita itu yang mencoba melarikan diri membawa hartanya. Rina yang menyadari kehadiran Bima segera berlari ke arah jeruji besi dan memohon pertolongan agar Bima mau membebaskannya dari tempat mengerikan tersebut segera. Namun Bima justru meludahi lantai di depan sel tersebut dan mencaci maki Rina dengan kata-kata kotor menyalahkan wanita itu atas semua kehancurannya. Pertengkaran hebat pun terjadi di antara dua sejoli pengkhianat itu saling melemparkan kesalahan dan umpatan kotor yang menggema di seluruh lorong penjara gelap. Petugas kepolisian segera menarik paksa Bima untuk menjauh dari sel Rina agar keributan tidak semakin memanas dan mengganggu tahanan lain yang sedang beristirahat. Bima diseret masuk ke dalam ruang interogasi di mana dua orang penyidik senior telah menunggunya dengan tumpukan dokumen tebal berisi bukti-bukti kejahatannya. Ia dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak ada satupun jalan keluar baginya selain mengakui semua perbuatan kotornya dan menerima hukuman penjara yang sangat lama. Tanpa adanya dukungan dari pengacara mahal, Bima hanya bisa menundukkan kepala dan menangis putus asa menjawab setiap pertanyaan penyidik dengan suara bergetar ketakutan. Sementara mantan suaminya sedang menghadapi mimpi terburuknya di ruang interogasi kepolisian. Maya justru sedang merasakan kedamaian luar biasa di dalam ruang kerjanya yang baru. Ia berdiri di depan jendela kaca besar yang memperlihatkan pemandangan kota dari ketinggian menikmati secangkir teh kamomil yang menenangkan pikiran dan jiwanya seutuhnya. Beban berat yang selama ini menghimpit dadanya telah terangkat sepenuhnya digantikan oleh perasaan lega dan bangga atas pencapaian luar biasa yang berhasil ia raih. Rencana balas dendam yang ia susun dengan cermat akhirnya berjalan sempurna memulihkan kembali harga dirinya sebagai seorang manusia dan seorang ibu sejati. Andi mengetuk pintu perlahan, lalu melangkah masuk ke dalam ruangan membawa sebuah dokumen penting yang membutuhkan tanda tangan persetujuan dari direktur utama baru.
Maya tersenyum hangat menyambut kedatangan pria muda yang telah menjadi tangan kanan kepercayaannya selama masa-masa krisis yang sangat sulit dan penuh risiko itu. Ia menandatangani dokumen tersebut tanpa ragu menyetujui pencairan dana darurat untuk melunasi seluruh gaji karyawan yang sempat tertunggak pada masa kepemimpinan Bima sebelumnya. Tindakan ini merupakan langkah awal yang sangat penting untuk mengembalikan kepercayaan dan semangat kerja seluruh karyawan yang sempat merosot tajam akibat kepemimpinan buruk. Kabar mengenai penangkapan Bima dan Rina menyebar dengan sangat cepat di kalangan staf perusahaan, membawa angin segar dan harapan baru bagi masa depan. Para karyawan yang sebelumnya bekerja dalam ketakutan dan tekanan kini bisa bernapas lega mengetahui bahwa parasit yang selama ini menghisap darah perusahaan telah disingkirkan. Maya memerintahkan divisi sumber daya manusia untuk mengadakan rapat umum keesokan harinya, guna mengumumkan struktur organisasi baru yang lebih transparan dan sangat adil. Ia bertekad untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan profesional, bebas dari unsur nepotisme maupun penyalahgunaan wewenang seperti yang terjadi pada masa lalu. Menjelang malam hari, Maya meninggalkan gedung perusahaan dengan perasaan puas diantar oleh supir pribadi menuju apartemen mewah yang baru saja ia beli minggu lalu. Perjalanan pulang terasa sangat singkat karena pikirannya dipenuhi oleh rencana-rencana besar untuk mengembangkan bisnis perusahaan ke tingkat internasional dalam waktu sangat dekat. Ia ingin membuktikan kepada dunia bahwa di bawah kepemimpinannya perusahaan ini akan mencapai puncak kejayaan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya oleh siapapun juga. Kesuksesan finansial ini adalah bukti nyata bahwa kecerdasan dan kerja keras tidak akan pernah mengkhianati hasil yang akan didapatkan di masa depan nanti. Sesampainya di apartemen, Maya segera membersihkan diri dan mengganti pakaian kerjanya dengan gaun tidur berbahan sutra yang sangat nyaman dan terasa lembut di kulit. Ia berjalan menuju kamar tidur. Putranya menemukan anak laki-laki kesayangannya itu sedang duduk membaca buku cerita, bergambar dengan sangat antusias di atas kasur. Maya duduk di tepi ranjang membelai rambut putranya dengan penuh kasih sayang, merasakan kehangatan yang mengalir dari tubuh mungil itu langsung ke dalam hatinya. Ia bersyukur kepada Tuhan karena telah memberikan kekuatan luar biasa untuk melewati semua rintangan mematikan demi melindungi satu-satunya harta paling berharga. Putra kecilnya itu mendongak menatap wajah ibunya dengan senyum polos yang murni, menanyakan, apakah mereka sudah tidak perlu lagi pindah-pindah rumah seperti kemarin. Maya tersenyum manis lalu mengecup kening putranya dengan lembut, memberikan kepastian bahwa mereka kini telah memiliki rumah permanen yang sangat aman dan nyaman selamanya. Ia berjanji di dalam hatinya bahwa ia akan selalu menjadi perisai pelindung yang kuat bagi putranya, memastikan masa depannya terjamin cerah dan penuh kebahagiaan sejati. Tidak akan ada lagi orang jahat yang berani menyakiti atau merendahkan mereka, karena Maya kini telah memiliki kekuatan untuk menghancurkan siapapun musuhnya. Di sisi lain, kota kegelapan malam menyelimuti sel tahanan dingin tempat Bima kini meringkuk di sudut ruangan beralaskan tikar tipis yang sangat usang. Ia menatap dinding batu yang lembab, merenungi nasibnya yang berubah 180 derajat, hanya dalam kurun waktu beberapa bulan saja karena kebodohannya sendiri. Rasa lapar dingin dan kesepian bersatu padu menyiksa fisik serta mentalnya tanpa ampun, mengingatkan Bima pada penderitaan yang pernah dialami Maya di malam badai itu. Keadilan alam semesta telah bekerja dengan cara yang sangat misterius namun mematikan, menempatkan karma tepat di hadapan wajah orang yang paling berdosa ini. Maya mematikan lampu kamar putranya, lalu berjalan menuju balkon apartemen untuk menatap gemerlap lampu kota yang membentang luas di bawah langit malam berbintang. Angin malam yang sejuk menerpa wajahnya, membawa pergi sisa-sisa kenangan pahit yang selama ini terus menghantuinya setiap kali ia mencoba memejamkan mata lelahnya. Permainan catur mematikan yang ia mulai dari sebuah kamar kos sempit kini telah berakhir dengan kemenangan telak di pihak sang ratu hitam yang sangat cerdik. Bima dan Rina telah menerima hukuman setimpal yang pantas mereka dapatkan, menyisakan Maya sebagai penguasa tunggal yang berdiri gagah di atas puncak kemenangan. Hari esok akan menjadi awal dari lembaran baru yang sepenuhnya bersih, di mana Maya akan memimpin kerajaannya dengan kebijaksanaan luar biasa dan ketegasan mutlak. Luka masa lalu mungkin akan selalu membekas, namun ia telah mengubah bekas luka tersebut menjadi sebuah mahkota kebanggaan yang tidak ternilai harganya sama sekali.
Ia membuktikan bahwa seorang wanita yang hatinya dihancurkan tidak akan mati, melainkan akan bangkit kembali menjadi badai yang siap meluluh lantakkan siapapun yang berani meremehkannya. Dengan senyum damai di wajahnya, Maya melangkah kembali ke dalam kehangatan rumahnya, siap menyambut hari baru yang penuh harapan mulia dan kebahagiaan abadi. 6 bulan telah berlalu sejak penangkapan dramatis yang menggemparkan seluruh penjuru kota tersebut, dan kini tibalah saat yang paling dinantikan, yaitu persidangan akhir. Gedung Pengadilan Negeri Pusat tampak sangat ramai dipadati oleh para jurnalis dari berbagai media massa yang ingin meliput langsung kasus kejahatan ekonomi terbesar tahun ini. Kasus korupsi dan pencucian uang yang melibatkan mantan direktur utama perusahaan terkemuka ini memang telah menyita banyak perhatian publik karena intrik pengkhianatan di dalamnya. Di dalam ruang sidang utama, suasana terasa sangat tegang dan dingin, seolah-olah dinding ruangan itu ikut menahan napas menunggu keputusan palu hakim. Maya melangkah masuk ke dalam ruang persidangan dengan penuh keanggunan dan ketenangan yang luar biasa, mengenakan setelan jas putih bersih yang melambangkan kebenaran sejati. Ia mengambil tempat duduk di barisan paling depan ruang pengunjung, tepat di belakang kursi jaksa penuntut umum yang akan membacakan tuntutan akhir hari ini. Berbeda dengan penampilannya yang hancur saat malam badai dahulu, kini Maya memancarkan aura kemenangan mutlak, seorang pemimpin wanita yang sangat kuat dan tidak tertembus. Semua mata di ruangan itu tanpa sadar menatap kagum ke arahnya, menyadari bahwa wanita inilah dalang jenius di balik runtuhnya kerajaan sang koruptor. Pintu samping ruang sidang terbuka perlahan, dan 2 orang terdakwa digiring masuk oleh petugas kejaksaan dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi tahanan berwarna oranye. Bima terlihat sangat kurus dan menua, puluhan tahun lebih tua dari usia aslinya, dengan kantung mata yang menghitam dan tatapan mata yang sangat kosong. Di belakangnya Rina berjalan dengan langkah gontai, tertunduk malu menyembunyikan wajahnya dari kilatan lampu kamera wartawan yang terus mengambil gambar tanpa henti sejak awal. Pasangan pengkhianat yang dulu hidup dalam kemewahan hasil mencuri itu kini terlihat bagaikan sampah masyarakat yang paling hina dan tidak berharga sama sekali. Saat Bima didudukkan di kursi pesakitan, matanya tanpa sengaja bersirobok dengan tatapan tajam Maya yang duduk dengan tenang di barisan pengunjung persidangan tersebut. Tubuh Bima seketika bergetar hebat saat melihat senyum tipis di bibir mantan istrinya itu, yang seolah menertawakan penderitaan dan kebodohannya selama ini tanpa ampun. Ia teringat kembali malam mengerikan saat ia mengusir Maya dan anaknya ke jalanan menukar berlian berharga dengan seorang wanita simpanan yang kini ikut menghancurkannya. Penyesalan yang sangat dalam kembali menyiksa batinnya, namun ia sadar bahwa air mata darah sekalipun tidak akan pernah bisa mengembalikan kehidupannya yang telah hancur. Hakim ketua mengetukkan palunya 3 kali, memerintahkan agar seluruh hadirin di ruang sidang tenang, sebelum akhirnya ia secara resmi membuka persidangan kasus pidana tersebut. Jaksa penuntut umum berdiri dan mulai membacakan berkas tuntutan yang sangat tebal, menjabarkan secara rinci seluruh konspirasi pencucian uang dan penggelapan dana proyek perumahan. Setiap angka miliaran rupiah yang disebutkan oleh jaksa menggema keras di dalam ruangan, membuktikan betapa serakahnya Bima dan Rina dalam merampok harta milik perusahaan. Seluruh pengunjung sidang berbisik penuh kecaman, mendengar betapa liciknya taktik manipulasi keuangan yang mereka gunakan untuk mendanai gaya hidup mewah dan berpesta pora. Dalam pembacaan tuntutan tersebut terungkap juga fakta memalukan mengenai Rina, yang secara diam-diam mentransfer sebagian besar dana curian ke rekening pribadinya di luar negeri. Jaksa membeberkan bukti rekaman kamera pengawas bandara saat Rina mencoba melarikan diri meninggalkan Bima yang sedang dilanda krisis kebangkrutan tanpa perasaan bersalah sedikit pun. Mendengar fakta pengkhianatan ini, Rina hanya bisa menangis terseduh-seduh, menutup wajahnya dengan kedua tangan yang diborgol, merasa sangat malu ditonton oleh seluruh negeri. Bima menatap Rina dengan penuh kebencian, menyadari betapa bodohnya ia mempercayai cinta palsu dari seorang lintah darat yang hanya mengincar hartanya selama ini. Tiba saatnya bagi jaksa penuntut umum untuk memanggil saksi kunci dalam kasus ini, yang tidak lain adalah Maya selaku pemilik sah perusahaan saat ini. Maya berdiri dari tempat duduknya dan melangkah dengan tenang menuju kursi saksi di depan majelis hakim untuk memberikan kesaksiannya di bawah sumpah suci kebenaran. Suaranya terdengar sangat stabil dan penuh wibawa,
saat ia menceritakan awal mula berdirinya perusahaan tersebut yang merupakan hasil dari kerja keras dan pemikiran strategisnya. Ia memaparkan kebenaran yang selama ini ditutupi oleh Bima, bahwa mantan suaminya itu sama sekali tidak memiliki kemampuan manajerial yang mumpuni sejak awal mula. Maya menjelaskan dengan bukti audit forensik yang sah bagaimana Bima secara bertahap menghancurkan stabilitas keuangan perusahaan setelah menyingkirkan dirinya dari jajaran dewan direksi tertinggi. Ia memaparkan kerugian besar yang ditanggung oleh ribuan karyawan yang gajinya tidak dibayarkan akibat dana operasional yang diselewengkan untuk kepentingan pribadi sang direktur utama. Setiap kata yang keluar dari mulut Maya bagaikan paku yang menancap kuat pada peti mati nasib. Bima menghancurkan sisa-sisa pembelaan dari pengacara terdakwa tersebut. Majelis hakim mengangguk-angguk mengerti mencatat setiap poin penting dari kesaksian Maya yang sangat terstruktur dan didukung oleh dokumen legal yang tidak terbantahkan. Pengacara pembela Bima mencoba untuk menjatuhkan kredibilitas Maya dengan menanyakan motif balas dendam pribadi di balik pengambilalihan perusahaan melalui firma investasi asing tersebut. Namun Maya dengan sangat cerdas dan tenang mematahkan serangan murahan itu dengan menyatakan bahwa tindakannya adalah murni penyelamatan aset bisnis dari kehancuran total secara penuh. Ia menegaskan bahwa tanpa intervensi firma investasinya perusahaan pasti sudah dinyatakan pailit berbulan-bulan yang lalu dan ribuan karyawan akan kehilangan mata pencaharian mereka. Jawaban telak Maya itu seketika membungkam pengacara pembela yang akhirnya terpaksa duduk kembali dengan wajah merah padam karena kalah telak berdebat di ruang sidang. Ketika tiba gilirannya untuk memberikan pembelaan akhir, Rina justru bertindak sangat histeris, menangis meraung-raung, memohon keringanan hukuman kepada majelis hakim yang memimpin jalannya sidang. Ia menyalahkan Bima atas semua yang terjadi, mengklaim bahwa dirinya hanyalah korban manipulasi dari pria hidung belang yang memaksanya untuk melakukan tindakan kejahatan tersebut. Bima yang mendengarnya langsung naik pitam dan berteriak memaki Rina di tengah ruang sidang, menyebut wanita itu sebagai iblis betina yang sangat licik dan tamak. Kekacauan sempat terjadi selama beberapa menit membuat hakim ketua harus memukul palu dengan sangat keras dan mengancam akan mengeluarkan mereka berdua dari ruangan pemeriksaan. Bima diberikan kesempatan terakhir untuk berbicara sebelum majelis hakim membacakan putusan akhir yang akan menentukan sisa hidupnya di balik jeruji besi penjara negara. Pria yang dulu sangat angkuh itu kini menangis terseduh menundukkan kepalanya dalam menyatakan penyesalannya yang amat sangat mendalam atas semua kesalahan fatalnya. Ia bahkan memohon maaf secara terbuka kepada Maya dan anak. Mereka mengakui bahwa dirinya lah yang telah menghancurkan keluarga dan perusahaan akibat kesombongan serta keserakahannya. Namun permintaan maaf yang datang terlambat itu sama sekali tidak mengubah fakta bahwa ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum yang berlaku sangat tegas. Maya yang duduk tegak di barisan pengunjung mendengarkan permintaan maaf mantan suaminya itu dengan wajah datar tanpa menunjukkan reaksi emosional sekecil apapun di matanya. Permintaan maaf itu baginya hanyalah rangkaian kata-kata kosong yang diucapkan oleh seorang pria yang ketakutan menghadapi hukuman berat bukan dari penyesalan batin sejati. Luka yang ditinggalkan oleh malam badai itu terlalu dalam untuk dihapus hanya dengan air mata buaya di ruang persidangan yang disaksikan oleh ratusan pasang orang. Maya telah menutup pintu hatinya rapat-rapat untuk Bima dan membiarkan hukum alam semesta yang mengambil alih proses pembalasan dendam yang sangat pantas ini. Majelis hakim memutuskan untuk menunda persidangan selama 1 jam guna berunding merumuskan putusan akhir yang paling adil bagi semua pihak yang terlibat dalam kasus. Ruang sidang seketika riuh rendah oleh suara para jurnalis yang sibuk melaporkan perkembangan terbaru kasus ini kepada stasiun televisi masing-masing secara siaran langsung. Maya memilih untuk keluar dari ruangan yang pengap itu, berjalan menuju koridor pengadilan untuk menghirup udara segar dan menenangkan pikirannya yang berputar-putar heboh. Andi, sang asisten setia, segera menghampirinya membawakan sebotol air mineral dingin dan memberikan senyuman dukungan yang sangat berarti bagi Maya di saat-saat menegangkan ini. Berdiri di dekat jendela besar yang menghadap ke jalan raya kota, pikiran Maya melayang kembali ke masa-masa awal perjuangannya saat tinggal di kos. Ia mengingat setiap malam tanpa tidur, merumuskan strategi penyerangan finansial, menganalisis kelemahan hukum perusahaan,
dan mengumpulkan bukti kejahatan dari jaringan informan bawah tanah terpercaya. Semua pengorbanan keringat dan air mata itu kini telah mencapai garis akhir yang sangat manis, memberikan keadilan absolut yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Ia telah membuktikan bahwa tidak ada senjata yang lebih mematikan di dunia ini, selain kecerdasan seorang wanita yang hatinya pernah dihancurkan tanpa belas kasihan. 1 jam berlalu dengan sangat cepat, dan bel pengadilan berbunyi nyaring memanggil seluruh peserta sidang untuk segera kembali ke tempat duduk masing-masing teratur. Majelis hakim memasuki ruangan dengan wajah serius yang memancarkan otoritas mutlak, membuat suasana yang tadinya bising seketika berubah menjadi sunyi senyap dan sangat mencekam. Bima dan Rina didudukan kembali di kursi pesakitan. Tubuh mereka terlihat semakin gemetar, menanti palu keadilan yang sebentar lagi akan menghantam keras masa depan mereka. Maya kembali menempati kursinya, menatap tajam ke arah depan, bersiap untuk menjadi saksi mata langsung atas jatuhnya hukuman bagi 2 pengkhianat serakah dan kejam tersebut. Hakim ketua mulai membacakan putusan pengadilan yang tebal dengan intonasi suara yang berat dan menggelegar memenuhi setiap sudut ruang sidang utama yang sangat luas. Majelis hakim menyatakan bahwa kedua terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi, pencucian uang, dan penipuan korporasi secara terstruktur bersama-sama. Fakta bahwa mereka telah menyalahgunakan wewenang dan merugikan keuangan perusahaan demi memperkaya diri sendiri menjadi faktor utama yang sangat memberatkan hukuman yang akan dijatuhkan. Bima menundukkan kepalanya dalam-dalam saat mendengarkan pertimbangan hukum yang dibacakan, sementara Rina terus-menerus terisak meratapi nasib buruknya yang telah hancur berantakan. Dengan mengatasnamakan keadilan, majelis hakim akhirnya menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 15 tahun kepada Bima, ditambah denda finansial yang jumlahnya sangat fantastis besar. Selain itu, seluruh aset properti dan rekening bank yang masih tersisa atas nama pribadi Bima secara resmi disita oleh negara untuk menutupi kerugian perusahaan. Putusan ini bagaikan petir di siang bolong yang menyambar tepat di atas kepala Bima, membuatnya jatuh pingsan di kursi pesakitannya karena tidak kuat menanggung kenyataan. Petugas medis pengadilan segera berlari menghampirinya untuk memberikan pertolongan pertama, sementara ruang sidang menjadi riuh rendah oleh suara para pengunjung yang merasa sangat terpuaskan. Setelah kondisi Bima berhasil distabilkan, hakim ketua melanjutkan pembacaan putusan untuk Rina yang dikenakan hukuman penjara selama 10 tahun atas keterlibatannya dalam kasus ini. Wanita itu juga diwajibkan untuk mengembalikan seluruh dana yang sempat ia transfer ke rekening luar negerinya yang kini telah dibekukan oleh otoritas perbankan internasional sah. Rina menjerit histeris saat mendengar putusan tersebut, meronta-ronta dan mencoba melepaskan diri dari pegangan petugas keamanan yang segera mengamankannya dengan sangat sigap dan kuat. Impiannya untuk hidup mewah di Eropa kini telah terkubur dalam-dalam di balik jeruji besi sel tahanan wanita yang sangat dingin dan tidak berperasaan. Ketukan palu hakim yang keras menandai berakhirnya persidangan panjang dan bersejarah tersebut, membawa kelegaan yang luar biasa bagi semua pihak pencari keadilan yang hakiki. Bima dan Rina segera diseret keluar dari ruang persidangan oleh petugas keamanan untuk langsung dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan negara guna menjalani masa hukuman mereka. Perjalanan sepasang pengkhianat yang dulu sangat sombong dan merasa tidak tersentuh oleh hukum kini telah berakhir tragis di dalam jurang kehancuran yang sangat kelam. Maya tetap duduk di tempatnya selama beberapa saat meresapi kemenangan absolut ini dengan hela napas panjang yang melepaskan semua beban berat di rongga dadanya. Saat Maya berjalan keluar dari ruang sidang, puluhan wartawan langsung mengerumuninya, mencoba mendapatkan pernyataan resmi dari pahlawan wanita yang berhasil menyelamatkan ribuan karyawan tersebut. Kilatan lampu kamera menyilaukan mata, namun Maya tetap berjalan dengan anggun dikawal ketat oleh Andi dan beberapa petugas keamanan pribadi yang bertubuh sangat kekar. Ia berhenti sejenak di depan pintu utama pengadilan lalu memberikan senyuman tipis yang memancarkan karisma luar biasa kepada para pencari berita yang sedang menunggunya. Maya hanya memberikan satu pernyataan singkat bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya untuk menghancurkan kebatilan, meskipun harus melewati badai yang paling mengerikan sekalipun dan sesulit apapun. Sore harinya Maya kembali ke kantor pusat perusahaan yang kini telah sepenuhnya menjadi miliknya secara sah dan diakui oleh hukum negara yang berlaku resmi. Suasana di dalam gedung
terasa sangat berbeda, jauh lebih hidup dan penuh semangat optimisme dari seluruh staf yang menyambut kedatangannya dengan tepuk tangan meriah. Para karyawan merasa sangat bersyukur memiliki sosok pemimpin yang tangguh dan cerdas seperti Maya yang tidak hanya peduli pada keuntungan bisnis, tetapi juga kesejahteraan. Ia melangkah masuk ke ruang direktur utama yang kini telah direnovasi, total menghilangkan semua jejak masa lalu Bima, yang kotor dan penuh dengan kenangan buruk. Duduk di kursi kebesarannya, Maya menatap layar komputer yang menampilkan grafik pemulihan keuangan perusahaan yang mulai menunjukkan tren positif, berkat strategi bisnis yang barunya. Berbagai tawaran kerjasama dari perusahaan internasional ternama mulai berdatangan membuktikan bahwa reputasi perusahaannya telah kembali pulih dan bahkan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Maya menyadari bahwa tanggung jawabnya kini sangatlah besar untuk memimpin ribuan orang menuju kesuksesan yang berkelanjutan tanpa mengulangi kesalahan fatal di masa kelam lalu. Ia telah belajar dari pengalaman pahit bahwa kekuasaan tanpa moral yang baik hanya akan membawa pada kehancuran dan kejatuhan yang sangat menyakitkan pada garis akhirnya. Matahari mulai terbenam di ufuk barat memancarkan cahaya jingga keemasan yang menembus jendela kaca ruangan kerja Maya yang berada di lantai paling tinggi atas. Ini adalah senja yang sangat damai menandai berakhirnya masa-masa kelam penuh penderitaan dan pengkhianatan yang telah menguras habis emosi serta tenaga selama berbulan-bulan. Keadilan sejati telah ditegakkan dengan sangat sempurna, memberikan ganjaran setimpal bagi mereka yang berbuat jahat dan mengembalikan hak-hak mereka yang pernah ditindas kejam. Maya tersenyum menatap langit sore yang indah, menyadari bahwa hari esok adalah fajar kebangkitan yang akan membawa perusahaannya menuju puncak kejayaan yang sangat sejati. Sinar mentari pagi menyinari gedung pencakar langit yang kini telah sepenuhnya berada di bawah kendali mutlak kepemimpinan seorang wanita tangguh dan luar biasa cerdas. Maya melangkah masuk ke dalam lobi utama disambut oleh senyuman tulus dan tatapan penuh rasa hormat dari ratusan karyawan yang sedang bersiap memulai aktivitas. Suasana kantor kini terasa sangat berbeda, jauh lebih hangat dan penuh semangat positif dibandingkan masa kepemimpinan diktator Bima yang dipenuhi oleh ketakutan dan intrik kotor. Maya menyapa para staf dengan ramah, membuktikan bahwa seorang pemimpin sejati tidak perlu bersikap arogan untuk mendapatkan penghormatan dan loyalitas murni dari bawahannya. Di ruang rapat utama yang kini didesain ulang dengan gaya minimalis modern, Maya memimpin pertemuan penting bersama jajaran dewan direksi yang baru saja dibentuknya. Ia memaparkan visi strategis untuk melakukan ekspansi bisnis ke pasar internasional dalam waktu 5 tahun ke depan dengan mengandalkan inovasi teknologi ramah lingkungan terkini. Seluruh anggota dewan mendengarkan dengan penuh antusias dan kekaguman, menyadari betapa tajamnya insting bisnis wanita yang dulu sempat disingkirkan secara kejam oleh mantan suaminya tersebut tanpa ampun. Visi brilian Maya berhasil membangkitkan kembali semangat juang perusahaan yang sempat hancur lebur di ambang kebangkrutan tragis beberapa bulan yang lalu. Kebijakan pertama yang diterapkan Maya adalah membersihkan seluruh birokrasi kotor peninggalan Bima, dengan memecat staf manajemen yang terbukti melakukan praktik korupsi dan nepotisme merugikan. Ia memberlakukan sistem transparansi keuangan tingkat tinggi yang memungkinkan seluruh karyawan memantau alur pengeluaran perusahaan sehingga tidak ada celah sedikit pun untuk tindakan penggelapan dana. Keputusan tegas ini sangat diapresiasi oleh serikat pekerja yang selama bertahun-tahun hidup dalam ketidakadilan pemotongan upah sepihak oleh rezim pemimpin lama yang sangat tamak. Maya membuktikan komitmennya untuk membangun kerajaan bisnis yang bersih, bermoral, dan memberikan kesejahteraan merata bagi seluruh elemen pekerja yang berkontribusi setiap harinya. Andi, pemuda jenius yang selalu setia mendampingi Maya, kini telah dipromosikan menjadi direktur operasional, menggantikan posisi kosong yang sebelumnya diduduki oleh kerabat simpanan Bima. Pemuda itu bekerja siang malam dengan penuh dedikasi untuk memastikan seluruh proyek yang mangkrak kembali berjalan lancar sesuai dengan standar kualitas tertinggi perusahaan tersebut. Kepercayaan besar yang diberikan Maya kepada Andi dibalas dengan pencapaian luar biasa berupa penyelesaian proyek perumahan elit yang sebelumnya sempat menjadi sumber masalah kebangkrutan fatal. Penjualan unit perumahan tersebut melonjak tajam, membawa keuntungan finansial yang sangat melimpah ruah dan menutupi seluruh kerugian masa lalu yang membebani kas utama. Di tempat lain yang sangat jauh dari gemerlap kehidupan perkotaan, Bima sedang menjalani rutinitas harian yang sangat menyiksa di dalam kompleks lembaga pemasyarakatan ketat.
Pria yang dulunya mengenakan pakaian rancangan desainer ternama itu, kini harus mengenakan seragam tahanan kumal dan bekerja kasar membersihkan fasilitas umum area penjara setiap pagi. Ia kehilangan puluhan kilogram berat badannya, kulitnya menjadi gelap terbakar matahari, dan wajahnya memancarkan keputusasaan yang sangat mendalam akibat tekanan mental yang menghancurkan jiwanya. Tidak ada lagi sisa kebanggaan masa lalu yang terlihat pada diri Bima karena kesombongannya telah dihancurkan rata dengan tanah oleh keadilan hukum mutlak. Setiap malam saat berbaring di atas dipan kayu yang keras, Bima selalu dihantui oleh mimpi buruk mengenai malam badai saat ia mengusir istri sahnya. Jeritan tangis Maya yang memohon belas kasihan demi nyawa anak. Mereka terus terngiang-ngiang di telinganya menjadi siksaan psikologis yang tidak pernah ada ujungnya. Bima menyadari bahwa surga kehidupan yang selama ini ia cari ternyata sudah ia miliki di dalam diri Maya, namun ia hancurkan demi nafsu murahan Rina. Penyesalan adalah hukuman sejati yang jauh lebih menyiksa daripada kurungan fisik karena tidak ada pengampunan yang bisa membebaskannya dari rasa bersalah yang menggerogoti nurani. Nasib serupa juga dialami oleh Rina yang kini mendekam di penjara khusus wanita dengan pengamanan maksimal tanpa sedikit pun kemewahan yang dulu selalu ia banggakan. Wanita simpanan yang dulu suka merendahkan orang lain itu kini menjadi bulan-bulanan tahanan senior karena sikap angkuhnya yang tidak kunjung berubah di penjara. Kecantikannya memudar seiring berjalannya waktu digantikan oleh wajah kuyu yang dipenuhi goresan akibat perkelahian brutal antar narapidana yang sering terjadi di dalam blok selnya. Rina kehilangan seluruh hartanya, kehormatannya dan kebebasannya membuktikan bahwa segala sesuatu yang didapatkan dari hasil merusak kebahagiaan orang lain pasti akan berakhir sangat tragis. Setahun setelah proses pengambil alihan kekuasaan, Maya menyelenggarakan sebuah acara amal berskala besar untuk merayakan keberhasilan gemilang perusahaan menembus pasar investasi di benua Eropa. Acara tersebut dihadiri oleh ratusan tokoh penting, pejabat pemerintahan, dan rekan bisnis internasional yang sangat mengagumi transformasi radikal di bawah kepemimpinan dingin Sang Ratu. Maya tampil sangat memukau mengenakan gaun malam berwarna biru safir yang anggun memancarkan pesona luar biasa seorang wanita independen yang telah menaklukkan segala rintangan. Ia berdiri di atas panggung memberikan pidato inspiratif mengenai pentingnya ketahanan mental, integritas dan keadilan dalam membangun sebuah kerajaan bisnis yang sukses dan berkelanjutan. Pidato Maya disambut dengan tepuk tangan meriah yang menggema ke seluruh penjuru ruangan ballroom Hotel Bintang 5 tersebut sebagai bentuk penghormatan yang sangat tulus. Para tamu undangan menyadari bahwa cerita perjuangan Maya dari seorang ibu yang terusir hingga menjadi pimpinan puncak korporasi adalah bukti nyata kekuatan emansipasi wanita. Tidak ada lagi yang berani memandang sebelah mata atau meragukan kapabilitas profesional yang dimilikinya karena setiap keputusan strategis Maya selalu mendatangkan keuntungan berlipat ganda sempurna. Maya membalas tepuk tangan tersebut dengan senyuman anggun menyembunyikan masa lalu kelamnya di balik pilar kesuksesan yang sangat megah dan kokoh tidak tertandingi. Di tengah acara yang meriah tersebut, Maya sempat meluangkan waktu sejenak untuk melangkah ke balkon luar ruangan guna mencari udara segar malam yang menenangkan. Ia menatap ke arah pemandangan gemerlap kota yang sangat indah di bawah sana, merasakan kedamaian absolut yang menyelimuti seluruh sudut hatinya yang dahulu hancur. Bayangan penderitaan masa lalunya sesekali melintas di pikiran. Namun bayangan tersebut tidak lagi membawa rasa sakit yang mencekik dada, melainkan rasa syukur yang sangat mendalam. Kehancuran yang diberikan Bima padanya justru menjadi sebuah fondasi terkuat yang pernah ada untuk membangun istana perlindungan abadi bagi dirinya sendiri. Andi datang menghampiri Maya di balkon membawakan segelas minuman hangat, sambil mengucapkan selamat atas kesuksesan besar yang diraih acara malam itu dengan sangat meriah. Maya menerima minuman itu dengan senyuman lembut berterima kasih kepada Andi atas kesetiaan pemuda itu yang tidak pernah pudar sejak hari pertama perlawanan dimulai. Andi menyatakan bahwa bekerja di bawah kepemimpinan Maya adalah sebuah kehormatan terbesar dalam karirnya, karena ia bisa belajar banyak hal tentang integritas dan keberanian. Mereka berdua bersulang perlahan merayakan akhir dari badai yang sangat panjang, dan bersiap menyambut cakrawala baru yang jauh lebih cerah tanpa batas akhir.
Keesokan paginya, hari libur akhir pekan tiba memberikan kesempatan bagi Maya untuk sejenak melupakan urusan bisnis yang sangat menyita waktu dan energinya selama ini. Ia menghabiskan waktu sepenuhnya bersama putra sematawayangnya, yang kini tumbuh menjadi anak yang sangat cerdas, sehat, dan penuh kasih sayang terhadap sesama manusia. Mereka menghabiskan pagi di taman belakang rumah mewah yang sangat luas, bermain kejar-kejaran di atas hamparan rumput hijau yang masih basah oleh embun. Tawa riang putranya adalah melodi terindah yang menghapus semua kelelahan dari pundak Maya, mengingatkannya kembali pada alasan utama ia berjuang hidup mati. Sambil duduk di bangku taman mengawasi putranya bermain, Maya merenungkan perjalanan luar biasa yang telah mengubah takdirnya dari seorang wanita buangan menjadi penguasa absolut. Kekuatan keibuan adalah energi tak terbatas yang mampu mengubah rasa takut menjadi keberanian, mengubah keputusasaan menjadi strategi brilian, dan mengubah air mata menjadi senjata. Ia telah membuktikan pepatah kuno yang mengatakan bahwa membalas dendam terbaik adalah dengan mencapai kesuksesan masif yang tidak akan pernah bisa dijangkau oleh musuhmu. Kini Bima dan Rina hanya bisa membusuk di dalam penjara, sementara Maya terus melangkah maju meraih bintang-bintang di langit pencapaian tertinggi kehidupan. Putranya berlari menghampiri dengan wajah berseri-seri membawa sekuntum bunga dandelion putih yang ia temukan di sudut taman untuk diberikan kepada ibunya tercinta. Sungguh manis. Maya menerima bunga sederhana itu dengan penuh haru, mengecup dahi putranya dengan sangat lembut sambil membisikkan kata-kata pujian yang selalu menguatkan jiwa kecilnya. Momen kecil yang sangat berharga inilah yang tidak pernah disadari oleh Bima saat ia memilih harta dan kesenangan sesaat bersama seorang wanita yang salah. Maya bersumpah akan selalu melindungi senyum polos di wajah putranya, memastikan bahwa tidak ada lagi awan gelap yang berani menutupi sinar matahari kehidupannya kelak. Untuk menghargai kerja keras seluruh elemen yang membantu kesuksesannya, Maya mendirikan sebuah yayasan sosial yang fokus pada perlindungan hukum dan ekonomi bagi para ibu tunggal. Yayasan tersebut dinamai sesuai dengan nama anak lelakinya sebagai simbol harapan dan perlindungan kuat bagi wanita malang yang menjadi korban kekerasan dan kezaliman dalam rumah tangga. Ia tidak ingin ada lagi ibu yang merasakan keputusasaan diusir ke jalanan saat hujan badai, tanpa memiliki kekuatan atau uang untuk melindungi nyawa anak mereka. Inisiatif mulia ini mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat luas, mengukuhkan posisi Maya tidak hanya sebagai pebisnis ulung, tetapi juga pahlawan kemanusiaan. Sore beranjak senja dan warna jingga kemerahan mulai mewarnai langit kota, menciptakan lukisan alam yang sangat mempesona hati. Siapa saja yang melihatnya dari jendela rumah, Maya masuk kembali ke dalam rumah untuk menyiapkan makan malam spesial bagi anak kesayangannya menggunakan bahan-bahan organik yang sangat sehat dan bernutrisi tinggi. Meskipun ia kini sangat kaya raya dan bisa menyewa puluhan koki profesional, Maya tetap memilih untuk memasak sendiri demi menjaga kehangatan sentuhan kasih sayang ibu. Baginya kemewahan sejati bukanlah istana besar, melainkan kedamaian saat melihat orang yang paling dicintai menikmati hidangan yang dibuat dengan penuh cinta kasih tulus. Saat mereka berdua duduk berhadapan di meja makan yang penuh kehangatan, sang anak menceritakan aktivitasnya hari ini dengan penuh semangat dan kepolosan yang sangat menggemaskan. Maya mendengarkan setiap detail cerita itu dengan penuh perhatian tanpa teralihkan sedikit pun oleh urusan pekerjaan atau hal lain yang biasanya mengganggu orang sibuk pada umumnya. Ia ingin memastikan bahwa putranya tumbuh dalam lingkungan yang penuh perhatian positif, sehingga kelak ia akan menjadi pria yang menghargai wanita dan tidak menjadi pengkhianat. Masa depan anak lelakinya ini adalah warisan terbesar yang akan Maya tinggalkan untuk dunia, jauh lebih berharga daripada kekayaan berapapun nilainya. Malam harinya setelah membacakan cerita pengantar tidur dan memastikan putranya tertidur lelap, Maya kembali menuju ruang kerjanya yang elegan untuk memeriksa beberapa dokumen terakhir hari ini. Ruangan itu terasa sangat tenang, hanya diterangi oleh cahaya lampu meja klasik yang memberikan kesan hangat dan nyaman bagi siapa saja yang berada di dalamnya. Ia membuka sebuah map berisi laporan keuangan tahunan yang menunjukkan kurva keuntungan yang menanjak sangat tajam, menandakan stabilitas perusahaan yang jauh melampaui target awal sebelumnya. Maya tersenyum bangga menyadari bahwa segala kerja kerasnya selama ini telah membuahkan hasil luar biasa yang tidak akan pernah bisa dihancurkan.
Di sudut meja kerjanya terdapat sebuah bingkai foto sederhana yang berisi kenangan malam pertama kali ia memulai rencana pembalasan dendamnya dari kamar kos yang kumuh. Foto itu selalu mengingatkan Maya akan penderitaannya dan menjadi cambuk semangat agar ia tidak pernah menjadi sombong atau lengah, meskipun kini ia berada di puncak kekuasaan. Kunci utama untuk mempertahankan kesuksesan adalah selalu mengingat dari mana kita berasal dan tidak pernah meremehkan kekuatan orang-orang kecil yang berjuang mati-matian demi kelangsungan hidup. Pelajaran pahit dari kebodohan Bima telah tertanam kuat dalam benak Maya menjadi kompas moral penunjuk arah langkah kebijakannya di masa depan. Dalam keheningan malam yang panjang, Maya membuka laci mejanya dan mengeluarkan selembar surat kabar lama yang memuat berita penangkapan mantan suaminya beserta wanita simpanannya dahulu. Ia memandangi wajah-wajah putus asa di halaman depan koran tersebut lalu dengan perlahan menyobek-nyobek kertas usang itu membuangnya ke dalam tempat sampah kecil terdekat. Tindakan simbolis itu menandakan bahwa Maya telah sepenuhnya melepaskan segala bentuk kemarahan atau dendam masa lalu karena keadilan telah ditegakkan dengan sangat sempurna dan adil. Tidak ada gunanya menyimpan dendam pada dua manusia yang kini sudah hancur lebur tanpa masa depan yang jelas di balik jeruji penjara. Waktu terus berjalan cepat membuktikan bahwa badai sekuat apapun pasti akan berlalu menyisakan langit yang bersih dan pelangi yang sangat memukau di atas sana. Maya menutup buku catatannya, mematikan lampu meja kerjanya dan melangkah perlahan menuju jendela besar yang menampilkan keindahan malam bertabur bintang-bintang yang bersinar sangat terang. Angin malam yang sejuk menyentuh kulit wajahnya dengan lembut, seolah memberikan bisikan kedamaian alam semesta kepada jiwa seorang pemenang tangguh yang tidak kenal kata menyerah. Kisah perjalanan hidupnya ini akan selalu menjadi legenda di dunia bisnis, menginspirasi banyak orang untuk bangkit dan melawan ketidakadilan tanpa menggunakan kekerasan brutal sekalipun. Kalimat kutukan kejam yang dilontarkan oleh mantan suaminya dahulu, bahwa anak sahnya lebih rendah daripada wanita simpanan, akhirnya terbukti merupakan kebodohan absolut paling fatal sedunia. Anak sah yang dulu dihina-hina dan dibuang ke tengah badai itu, kini hidup sebagai pewaris tunggal sebuah kerajaan bisnis raksasa yang sangat dihormati masyarakat. Sementara itu, sang ayah tiran yang memuja wanita simpanan justru terjebak dalam lubang hitam penderitaan yang ia gali sendiri menggunakan kedua tangannya yang penuh dosa kotor. Keadilan ilahi bekerja dalam kesunyian namun selalu memukul dengan sangat telak pada saat yang paling tepat untuk menghancurkan kesombongan para pendosa abadi secara nyata. Menatap kembali kehamparan masa lalu yang kelam itu, Maya merasakan kelegaan karena semua lakon penuh darah dan air mata akhirnya selesai. Ia berjalan ke arah pintu kamar berniat menyusul putranya ke alam mimpi, menyambut kedamaian malam yang murni membelai setiap saraf tubuh yang dulunya menegang. Mulai detik ini langkahnya hanya akan diisi oleh sinar kebaikan tanpa bayang-bayang suram dari iblis masa lalu yang telah dikuburnya kuat-kuat. Cinta kasih ibu kepada anaknya adalah benteng pelindung paling kuat yang bisa menghancurkan segala wujud keangkuhan jahat dan keputusasaan di dunia ini selamanya abadi di hatinya. Buku kehidupan Usang telah resmi ditutup rapat, dan sebuah babak kehidupan paripurna yang sangat indah telah dimulai dengan pena emas kemenangan mutlak mempesona. Maya bukanlah sekadar karakter biasa, ia adalah representasi perjuangan setiap jiwa tertindas yang menolak untuk bertekuk lutut di bawah cengkraman tiran serakah manapun juga. Dengan segala kebijaksanaan dan pesona kecerdasannya, Maya memimpin kerajaannya dalam harmoni sempurna, membuktikan kemenangannya dari hari ke hari, menjadi melodi kemenangan yang paling memuaskan kalbu manusia. Akhir dari kisah ini adalah awal dari kekekalan kedamaian bagi sang ratu sejati dan putranya yang kini hidup dalam pelukan kebahagiaan sejati tanpa batas. Dalam pekatnya malam yang perlahan berubah wujud menyambut datangnya cahaya fajar pagi, sebuah kekuatan tak kasat mata terus menjaga sang ratu beserta pewaris sahnya selamanya. Kisah pengkhianatan ini telah luruh bersama dedaunan kering yang jatuh diterbangkan oleh angin kencang, tak menyisakan apapun selain tanah subur bagi benih-benih harapan sejati. Tidak ada yang tidak mungkin bagi sosok ibu yang memiliki tekad baja pantang menyerah meski harus melintasi badai dan menaklukkan badai itu demi orang tersayang. Semua air mata pengorbanan masa lalu telah menjelma menjadi mutiara kehidupan paling cemerlang menyinari masa depan Maya, dan malaikat kecilnya untuk selama-lamanya bersinar terang.